Kakak, kabar baik. Kabar bagus. Ada apa, Xiao Mai? Aku baru dapat kabar. Panglima perang sudah kembali. 1 juta pasukan musuh dimusnahkan. Bahaya di ibu kota sudah teratas. Sang ratu akan gelar upacara penghormatan dewa untuk panglima perang di Nandu. Benarkah? Panglima perang akan datang ke Nandu. Aku akhirnya bisa bertemu panglima perang. Dan kabarnya keluarga Pan yang mengurus upacara ini. Kakak harus segera atur pernikahan dengan Tuan Muda Pan. Dengan begitu kita semua bisa hadir di upacara. Sanggu, keluarga Pan yang bertanggung jawab, bagus sekali. Asalkan Tian Jiao menikah dengan keluarga Pan. Keluarga Shen akan ikut terangkat derajatnya. Tian Jiao, bagaimana proses pembatalan tunanganmu dengan Qin Tian? Kemarin aku ke kediaman keluarga Qin. Nenek tua itu bilang Qin Tian mungkin tewas di medan perang. Sudah 3 tahun tidak ada kabar. Bagus kalau dia mati. Bagus kalau dia mati. Lebih mudah kalau dia sudah mati. Ya, dia mati. Pertunangan akan batal dengan sendirinya. Aku sudah bicara dengan nenek itu. Tuan Muda Pan sendiri yang ingin menikahi. Dia tidak berani membuat masalah. Dulu suaminya hilang. Sekarang anaknya pun hilang. Kalau berani buat masalah, dia akan menyusul mereka. Permisi, kalian akan kecewa. Aku masih hidup. Kau pasti akan kecewa. Aku masih hidup. Shen Tianjiao, tak kusangka kau seperti ini. Apa salahku? Kau tak sepadan denganku. Bukankah wajar aku putus denganmu? Apa katamu? Kita memang tak sepadan. Tak sadarkah kau kita tak cocok? 10 tahun di Departemen Perang tapi tak Kini aku bersama keluarga kaya dan berpengaruh. Gelar Jenderal Tempur membuatmu hanya bisa memandang. Berkata padamu lagi sudah merupakan kebaikan. Masih berani bermimpi menikahiku? Kemampuan terbesarmu seumur hidup. Hanya hayalan belaka? Sudahlah, jangan banyak bicara. Dia datang tepat waktu. Suruh tanda tangan perjanjian pembatalan. Mei, cepat cetak perjanjiannya. Baik. Aku segera ke sana. Qin Tian, lupakan saya. Saat ku dapat gelar Jenderal Tempur, saat Tuan Muda Han mengaku cinta padaku, takdir telah meninggalkanmu. Kau ditakdirkan jadi pecundang. Jika kau mundur baik-baik, aku masih akan kasihan. Ku carikan pekerjaan satpam. Itu cukup untuk menghidupi keluarga. Jika tidak, kau bisa mati kelaparan di jalanan. Tuan Muda Pan Yang Komak Sudada la Doa pour en 9 ans. Pangpuan Shen, Kojuga ta une ama besar Tuan Muda Pan. Bagaimana? Sudah malu? Kini keluarga Pan akan adakan upacara penobatan Kaisar Perang. Tuan Muda Pan akan naik pangkat jadi Dewa Perang. Kobukan apa dibanding dia. Qin, tanda tangani perjanjian Qin Tian, sedang apa kau lakukan? Bahkan jika pernikahan batal, akulah yang harus memutuskan pertunangan ini. Kau tak punya hak untuk memutuskan pertunangan denganku. Bukannya kau ingin ikut keluarga Pan ke upacara pelantikan Panglima? Baik, aku akan berada di upacara pelantikan itu. Aku akan siapkan surat cerai untuk memutuskan semua hubungan denganmu. Dengan kemampuanmu, mau hadiri upacara pelantikan? Tunggu saja lihat nanti bisa hadir atau tidak. Nanti kau akan menyaksikannya. Akan kubuktikan si sampah masyarakat ini bisa membutakan mata. Masih saja mengobrol omong kosong. Tak tahukah syarat khusus untuk hadiri upacara pelantikan? Oh, aku paham. Kau mau menyamar jadi pengemis untuk masuk, menyusup diam-diam? Siapa yang mau menyamar jadi pengemis untuk menyusup? Sayang, kau di sini. Dia yang mau menyamar jadi pengemis menyusup masuk. Siapa dia? Qin Tian yang dijodohkan sejak dalam kandungan ibuku. Kukira dia sudah tewas di medan perang. Tak disangka dia kembali menggangguku. Kau harus membelak. Hei, batalkan pertunangan dengan kekasihku sekarang. Atau kau akan batalkan pertunangan dengan kekasihku sekarang juga. Atau kau akan kurasakan sengsara abadi. Kau yang akan menderita sengsara abadi. Apa? Kau meragukan kekuatanku? Sangat kuraga. Baiklah, akan kutunjukkan. Heng Dao, sini. Suruh dia berlutut seperti anjing sekarang. Mintalah ampun. Siap. Mau berlutut sendiri atau kupaksa? Namamu Heng Dao. Bukan? Lalu, cepat minggat dari sini. Akan kubuak jadi Maya Bergelin Pendant. Tingkat setengah dewa. Bagaimana katak dalam sumur mengerti levelku? Oke, jangan sok jago. Aku juga di tingkat setengah dewa. Lagi pula, ada keluarga Pan di belakangku. Mudah membunuhmu. Mengingat penantian mantan bawahanku, hari ini kau kubebaskan. Kini kederleluan. Kalukai penggawalku. Hina ayahku. Jika tak mau berlutut dan minta maaf.
Jangan harap bisa pergi. Siapa bisa hentikan aku jika mau pergi? Zhuiming, Wiking, memberi penghormatan pada Jun Sandi. Tak perlu melakukan penghormatan. Yang Mulia memanggil kami. Ada perintah apa? Besok, Yang Mulia akan mengadakan upacara Fengshan megah di kota selatan. Segera beritahu semua putri dari keluarga terpandang dan bangsawan ternama. Yang punya bakat dan kecantikan boleh mendaftar. Aku ingin memilih istri yang berbudi luhur. Ya. Juga kirim 2 undangan ke keluarga Shen. Bukankah keluarga Shen ingin putuskan pertunangan dengan Yang Mulia? Mengapa masih harus mengundang mereka? Agar mereka tahu seperti apa sosok yang tiada bandingnya. Ibu, kakak, kebahagiaan besar. Sangat menggembirakan. Ada APA Mimi, jangan berlebihan. Aku dapat kabar penting. Jun Sandi akan adakan kontes kecantikan dan pertunangan saat upacara Fengshan. APA? Yuns Sandi akan adakan kontes kecantikan dan pertunangan? Ya, banyak putri keluarga kaya dan ternama sudah terima undangan. Kakak, tolong minta bantuan Tuan Muda Pan untuk aku ingin menikahi Jun Shan. Mana mungkin Jun Sandi tertarik padamu? Lebih baik aku pergi. Apa? Kau sudah punya Tuan Muda Pan, masih ingin saingi aku? Mana bisa Tuan Muda Pan disamakan dengan Jun Sandi? Baiklah. Aku tidak akan bersaing. Tolong dapatkan kuota untuk pasti luar biasa bisa memberi penghormatan pada Jun Shan. Undangan dari Jun Sandi sudah tiba. Perang sudah tiba. APA? Kaisar Perang mengirim undangan untuk kita. Kaisar Perang akan adakan kontes kecantikan dan lamaran di upacara penobatan dewa. Putri keluarga terhormat diundang untuk seleksi. Setiap saudari Shen mendapat 1 undangan. Mari lihat siapa yang beruntung. Ah, aku juga termasuk? Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Bertemu di upacara penobatan dewa. Kami antarkan Tuan dengan hormat. Ah, kakak, Kaisar Perang juga kirim undangan untuk... Apa dia tahu kecantikanku? Dia pasti suka gadis sepertiku. Kau menikah. Aku Jenderal Perang. Pasti Kaisar Perang menyukaiku. Kau ikut saja sebagai pendamping. Berhenti bertengkar. Siapapun yang dipilih Kaisar Perang, keluarga Shen akan meraih kejayaan dan kemakmuran. Ya. Bersulang. Jantungku berdebar kencang. Aku akan bertemu Kaisar Perang. Ibu, saat Kaisar Perang menikahi, panggil dia kakak iparmu. Kau bisa lihat dia tiap hari. Qinxian, kau gila? Beraninya kau masuk paksa ke upacara penobatan. Qinxian, APA kau ingin mati? Berani kau mengganggu upacara penobatan Dewa Kaisar Perang. Aku bisa datang kapan saja. Apa urusanmu? Sudah kukatakan kita tak cocok. Semakin kau memaksa seperti ini, semakin aku tak suka padamu. Aku yang memaksa? Kau masih belum paham ya? Upacara pernikahan megah ini memang kubuat untuk menceraikan. Apa katamu? Kau yang sengaja buat adegan ini? Buat menceraikanku. Qinxian, kau gila? Ini upacara penobatan Dewa Kaisar Perang. Kau berani klaim ini buatanmu? Kau menghina wibawa Kaisar Perang. Jika ku beritahu, akulah Kaisar Perang yang kau puja itu. APA? Kau Kaisar Perang itu? Kau benar-benar menggelikan. Siapa yang berpura-pura jadi Kaisar Perang? Tuan Muda Pan. Dialah yang pura-pura jadi Kaisar Perang. Tangkap dia cepat. Kau lagi, bocah. Urusan orangmu yang lukai aku belum selesai. Kini kau buat onar di upacara penobatan lagi. Berdandan jadi Kaisar Perang. Penjaga, tangkap dia. Cepat. Keterlaluan. Beraninya buat onar di upacara Kaisar Perang. Kau pasti ingin mati. Cepat panggil pasukan baja benua. Tangkap si pengkhianat. Siap. Bocah, tamat riwayatmu. Keterlaluan tak tahu malu. Beraninya kau palsukan Kaisar Perang. Kaisar Perang itu calon suami. Bagaimana bisa kita diam saja? Tuan Muda Pan, tangkap dia cepat. Siapa berani palsukan Kaisar Perang? Jenderal Feihu, inilah dia. Dia pemberontak. Dan bongkok.
Akulah Qin Tian, Kaisar Perang. Akan kutahbiskan dewa di sini hari ini. Siapa berani menangkapku? Sang Kaisar Perang. Hari ini aku akan mengangkat dewa di sini. Siapa yang berani menangkapku? Si penipu ini perlengkapan lengkap. Bahkan kau punya token. Sungguh gila. Dia cuma orang gila. Berani-beraninya menyamar jadi pahlawan negara, Kaisar Perang. Seperti serangga menjijikan yang terus menggap, sangat memuakkan. Jenderal Fei Hu, bunuh dia. Bunuh, 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 bunuh. Tangkap dia. Tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Ayah, ada yang menyamar jadi Kaisar Perang dan mengacau upacara pengangkatan dewa. Siapa? Orang itu. Kaisar Perang. Pan Nantian memberi hormat pada Kaisar Perang. APA? Kaisar Perang? Dia benar-benar Kaisar Perang. Pan Nantian memberi hormat pada Kaisar Perang. Salah. Bagaimana prajurit rendahan yang diusir keluarga Shen ini bisa jadi Kaisar Perang? Benar, dia cuma pria buangan yang sudah kutinggalkan. Mana bisa dibandingkan dengan Kaisar Perang? Diam. Ini salahku karena tak bisa mengatur. Kumohon Kaisar Perang hukum hamba. Cepat berlutut minta maaf pada Kaisar Perang. Ayah, benarkah dia Kaisar Perang? Bagaimana mungkin? Kaisar berjingit. Dulu hamba jenderal bawahan Kaisar Perang. Iko perang ke selatan dan utara bersama beliau, menghadapi banyak bahaya. Mana mungkin hamba salah? Benarkah dia Kaisar Perang? Tak kusangka Kaisar Perang tak hanya tampan tapi rendah hati. Sungguh sangat sederhana, Kenandu menerima gelar dewa tak bawa pengawal. Atiku tersentu. Anak dua Haka. Cepat berlutut. Pan Kuangshen tak bisa melihat orang hebat, menghina Kaisar Perang. Hadit mati serbu kali. Empuni hamba, finali, orang hebat, menghina Tuan Kaisar Perang. Pantas mati 1000 kali. Mohon maafkan saya. Tanyakan tentang masa lalu saya. Siapa Panyong pernah mengginaseya? Masih ada yang hidup? Ini kebodohan saya. Tuan Kaisar Perang, ampunilah nyawa saya. Saya hanya punya satu anak ini. Tuan Kaisar Perang, beri kesempatan pada anak saya. Bagaimana saya ajarkan caramu bertindak? Pria harus siap menanggung konsekuensi perbuatannya. Sikapnya sombong dan semena-mena hari ini. Ini semua karena kau memanjakannya. Jadi kau harus menanggung akibatnya. Tuan, saya mohon. memohon. Hanya nyawa anakmu yang berharga, apakah nyawa anak lain tak berarti? Saat dia dengan keji membunuh orang lain di luar. Pernahkah kau pikirkan kesedihan orang tua mereka? Kau tahu saya sangat membenci kejahatan. Pelaku kejahatan harus dihukum mati. Mana Wiking dan Wining? Hormat pada Tuan Kaisar Perang. Seret dia dan penggal kepalanya. Siap. Tuan. Paduka, tanjakan belas kasihan. Tuan Kaisar Perang, ampunilah nyawa saya. Ayah, tolong aku. Ayah, Paduka. Ayah, tolong aku. Ayah. Anakku, anakku, anakku. Bagaimana Pan? Ini perayaan yang disiapkan Bajanda Tukseya. Saya masih harus merayakan pernikahan di acara ini. Jangan biarkan hal sepele ini merusak suasana hati saya. Kakak ipar, apa kau menyukaiku sejak mengirim undangan? Apa kau ingin memilih aku? Xiao Mei, sedang apa kamu? Dia kan kakak iparmu. Bukankah kalian sudah putus dengan kakak iparku? Kakak iparku khusus mengirim undangan untuk pasti dia suka sama aku. Sudah biasa, kakak ipar memang selalu sayang pada adik ipar. Gila, kau tega mencuri kakak ipar sendiri. Kak, cepat katakan kalau kau suka pada aku akan langsung menerimamu. Kinsian, Yangan pedulikan dia, Petunangan kita lebih dulu. Akulah wanita yang sah jadi milikmu, kan? Perjanjian pernikahan?
Inikah yang kau maksud? Ya, tak kusangka kau begitu mencintaiku. Kau benar bawa perjanjian ini? Apa kau akan umumkan pernikahan kita di upacara? Benar. Ari inimement akan kumumkan. Sungguh? Kau sangat baik pada aku, sangat tersentuh. Jangan buru-buru. Bagian paling mengharukan belum tiba. Ya, baiklah. Aku dan Shen Tianjiao dijodohkan sejak dalam kandungan, tumbuh bersama sebagai teman kecil. Tapi setelah jadi jenderal perang, dia anggap aku tak berguna. Dia ingin putuskan pertunangan kita. Hari ini, di upacara penobatan dan perjodohan ini, aku akan kabulkan permintaanmu untuk putuskan pertunangan. Shen Tianjiao, mulai sekarang kita putus semua hubungan, bagi hubungan antara kita. Qin Tian. Tuan Kaisar Perang, kalah idola saya. Dulu kuanggap kau bukan siapa-siapa, kini ku tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kau baik padaku. Apa kau pantas? Hei Qin Tian, menanda baik, jangan marah lagi. Tianjiao memang masih polos dan kurang bijak. Sebagai pria, kau harus mengalah. Benar. Lihat para gadis kaya di sini. Siapa yang bisa saingi kecantikanku? Di usia 20 aku sudah jadi jenderal perang. Penuh harapan. Shen Tianjiao, quitter la Lyon. Istimewa apa jadi jenderal perang? Aku putri Perdana Menteri. Benar? Ayahku penasihat kekaisaran. Keluargaku jauh lebih hebat dari keluarga. Adakah yang bisa menyaingi diriku? Ayahku raja penakluk gunung. Aku putri naga api. Tuan Kaisar Perang, lama ku kagumi dirimu. Aku bersumpah hanya mau menikah denganmu. Beri aku kesempatan. Kakak ipar, jangan dengarkan mereka. Aku tahu undangan khusus ini berarti kau menyukai. Setuju saja, aku langsung bisa malam pertama dengan kita akan bahagia selamanya. Jika Tuan Kaisar Perang butuh pendamping, siapa di antara kalian yang bisa saingi aku? Sang Maharani datang. Sans Maharani, Semu à Berlutu. Tuan Kaisar Perang, kali ini kau takkan menolakku, kan? Sebagai jawaban, Paduka adalah raja dan hamba adalah bawahan. Hamba selalu merasa ada yang tak beres. Siapa bilang raja dan bawahan tak bisa menikah? Apa karena aku kaisar, harus membujang seumur hidup? Jika aku harus menikah, selain penguasa perang di dunia ini, pria mana lagi yang layak untukku? Karena hamba telah mendapatkan anugerah Paduka. En bas, Kan Terima Québécois ini. Mulai sekarang, hanya satu wanita di hati hamba, Qin Ming. Wanita itu adalah sang ratu, Long Shihan. Kezatria Tianjiao. Memiliki masa depan cerah. Pernaka Kolia Wanita Miliku, Qin Tian. 1000 kali lebih baik darimu. Apa hakmu untuk sombong di hadapanku? Aku salah, Qin Tian. Ini semua kesalahanku. Sans ratu. Diatak Berperazan. Tak layak jadi kesatria. Kabu. Ya. Tidak. Qin Tian, kumohon. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Hengguo, Yang mulia. cabut gelarnya sebagai kesatria dan usir dia. Baik. Qin Tian. Aku benar-benar salah. Qin Tian. Ini bukan kesalahan kau sendiri yang hancurkan takdirmu. Ngomong-ngomong, aku tahu pembunuh ayahmu. Siapa itu? Naikkan pangkatku jadi dewa perang lagi. Akan ku beritahu. Berani Brenya Komambri Siarabadaku. Baik, aku akan bicara. Aku akan bicara. Siapa itu? Itu keluarga Shangguan. Kenapa keluarga Shangguan membunuh ayahku? Di keluargamu ada salinan strategi militer para jenderal keluarga Qin. Di dalamnya ada ilmu bela diri rahasia keluarga Qin. Keluarga Shangguan ingin membelinya dengan uang, tapi ayahmu menolak menjualnya, makanya mereka membunuhnya. Bagaimana kau tahu? Anak ketiga keluarga Shangguan cukup akrab denganku. Dia cerita saat mabuk kemarin. Herr Loyun, keluarga Shangguan benar-benar menjijikan. Segera sampaikan perintahku, 3.000 pasukan Feilong harus basmi keluarga Shangguan. Tunggu sebentar. Ada masalah?
Tuan medan perang? Dendam darah ayahku. Harus kubalas dengan tanganku sendiri. Aku paham. Laksanakan dengan keyakinan. Jika ada kebutuhan, pasti akan kubantu sekuat tenaga. Jika keluarga Shangguan tak bisa kutaklukan, apa hakku disebut kaisar perang? Halo adik. Datang selamatkan kami. Apa yang terjadi? Seseorang memaksa kami menjual rumah tadi. Ibu tidak setuju. Mereka memukul ibu sampai meninggal. Mereka juga mau menghancurkanku. Aku mengunci pintu dari dalam, bersembunyi di kamar. Mereka masih mengetuk pintu di luar. Buka pintu. Buka pintu. Kalau tidak segera buka, kubunuh kau. Kakak, cepat kembali selamatkan kami. Kakak. Quitter la Luan. Jangan takut. Aku segera kembali. Permaisuri, aku pulang sekarang. Cepat buka pintu. Atau kugunakan paksa. Tendang lebih keras? Belum makan? Pintu saja tak bisa dihancurkan. Ya, oke. Kakak. Ada kejadian buruk. Kakak kalajengking. Ada yang mati. Nenek tua itu sudah tak bernafas. Tak usah takut. Ada kakak Lang yang jamin kita. Takut apa? Itu cuma nyawa tak berguna. Kuburkan saja sembarangan. Baik, sekarang kuangkat mayatnya. Jangan buru-buru. Tangkap gadis di dalam. Tandat Angani Kertas, kita urus bersama. Oke. Bangsat. Biar aku yang urus. Lebih baik kau lakukan ini dengan sukarela. Mau kutunjukkan cara paksa? Nikmati saja metode setanku ini. Jangan mendekat. Aku sudah telepon kakakku. Dia akan segera datang ke sini. Kakakmu? Siapa dia? Siapa yang dia kira? Dia pernah bertugas di satuan militer. Dia punya banyak kenalan. Kenalan dari mantan prajurit biasa? Maksudmu mantan satpam pensiunan? Lucu sekali sampai mau kubunuh diri ketawa. Orang rendahan bisa bercanda bahkan saat membual. Kakak kalajengking. Dia tidak. Kusengkrong jiong tukmu. Bagus sekali. Kusuka lihat caramu menahan dia yang meronta. Pasti sangat seru. Baik. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Tono, lepaskan. Diam. Akan kubalas kalian. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kau sedang mencari maut. Cake. Kakak. APA? Kau yang punya kenalan di militer? Sujudlah dan minta ampun sekarang. Kubiarkan kau mati dengan tubuh utuh. Jika tidak, kuhancurkan kau sampai ku akan memberimu kematian utuh. Jika tidak, aku akan remukan tubuh. Kau tahu cara menulis karakter maut? Kau tahu sedang bicara dengan siapa? Aku sudah membantai lebih dari 30 orang. 8 kali masuk penjara. Belum pernah kulihat sesombong kau. Serahkan adikmu dan rumahmu. Aku akan biarkan kau hidup. Atau kalian akan merasakan neraka. Baik. Aku ingin lihat seperti apa neraka. Bagus, kau yang minta. Akan kuperlihatkan. Aku damau. Ya. Bunuh Jiong Tuku. Ya. Jangan sok jago hanya karena bisa bertarung. Tahukah kau, orang di belakangku adalah sosok yang mengerikan. Mengerikan? Akan kutunjukkan seberapa menakutkan. Kuhancurkan 300 tulang dan organ dalammu hanya dengan 10 pukulan. Kutinggalkan satu helaan nafas untuk rasakan sakitnya. Kau akan merintih dan mati 3 hari kemudian. Apa ini menakutkan? Kakak Wolf akan membunuhmu. Sebutkan namanya. Kakak Demon Wolf dari geng Street Fighter. Kalau berani, temui dia. Aku akan pergi. Adik, di mana ibu? Tadi di luar rumah, Ibu. Ibu. Masih ada nafas. Di mana rumah sakit terbaik di Nandu? Rumah sakit bangsawan Wangfu Selatan. Aku akan antar ibu dulu ke sana. Kamu menyusul setelahnya.
Peranti. Kau siapa? Cepat suruh dokter siapkan tempat tidur. Selamatkan pasien. Keter la Luan. Buka matamu. Ini tempat seperti apa? Ini rumah sakit eksklusif. Orang rendahan sepertimu tak boleh masuk. Tak ada waktu debat. Minguir. Ay Greco. Ada yang buat masalah. Cepat panggil dokter spesialis terbaik. Ini rumah sakit khusus bangsawan. Ada kartu member? Apa? Harus punya kartu VIP? Tentu. Kami hanya layani pemegang kartu VIP. Keter la Luan. Siapa direktur rumah sakitmu? Panggil Candia sekarang. Kau gila? Kau tak punya kartu VIP. Tak punya hak masuk. Mau temui direktur pula? Dongga. Nyawa manusia dipertaruhkan. Jika kalian tunda pengobatan dipertaruhkan. Jika pengobatan ibuku ditunda, akan kuhancurkan tempat ini. Kau ngapain? Mau cari masalah? Tolong. Ada yang membuat keributan. Direktur, dia yang nekat masuk paksa. Ashri, t'as eu qu'à coigner ton papa? Berani-beraninya berbuat onar di sini. Tak peduli ini tempat macam apa. Cepat panggil dokter terbaik untuk memeriksa. Jika tidak, kubuat kalian semua menderita. Kurang ajar. Berani-beraninya rusuh di rumah sakit elit. Akan kukirim kau ke kamar mayat. Kau ini manusia atau setan? Mangapa Serangan Tinkat Transcendental Kutak Mampan? HMPH. Di mataku kau cuma semut. Cepat panggil dokter terbaik ke sini. Jika tidak, kalian semua akan kupermalukan. Jangan sombong hanya karena jago bela diri. Rumah sakit elit ini milik Raja Selatan. Berani-beraninya berbuat onar. Raja Selatan bisa membasmi seluruh keluargamu. Raja Selatan? Ya? Akan keluarga bisa dibasmi. Aku akan paksa dia datang menemuiku sekarang. Kamu gila. Beraninya kau menghina Tuan Raja Selatan. Gangzi, orang ini menghina Raja Selatan. Cepat panggil tim keamanan. Suruh orang tangkap dia. Bocah, jaringan kuat di balik rumah sakit ini akan bergerak. Kalau mau selamat, berlutut dan minta ampun. Berikan ganti rugi. Aku masih bisa mengampuni. Kalau tidak, saat mereka datang. Ku akan mati mengenaskan. HMPH, mau adu pengaruh denganku? Akan kutunjukkan kekuasaan. Suruh Raja Selatan merangkak ke rumah sakit Nobel dalam 10 menit. Kepalanya kupenggal jika terlambat 1 menit. Lihatlah dewa kalian. Raja Selatan, menyembahku. Bah. Apa sok jagoan bisa bantu cari jodoh? Kau suruh Raja Selatan menjilatmu? Kamu orang kampung. Tidak tahu kalau Raja Selatan penguasa tertinggi Nanduk. Dia adalah hukum di sini. Satu kalimat darinya. Nyawamu miliknya. Kau suruh dia merangkak dan menjilat, kau tak percaya. Akan kubuktikan, ada yang buat masalah di rumah sakit No. Petugas keamanan akan segera datang. Bagus sekali. Bersiaplah menunggu ajalmu. Ibu. Xiaotian. Ibu akan meninggal. Jaga baik-baik adikmu. Ibu, tenang saja. Aku pasti akan menyelamatkan. Dengar perintah, panggilkan dokter terbaik sekarang juga. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang mau dengar omongmu? Dengarkan baik-baik. Lebih baik ikuti perkataanku. Jika terjadi sesuatu pada ibu, aku akan membantai kalian semua. Siapa yang buat masalah di sini? Dia pelakunya. Pak Yo, akhirnya Anda datang. Cepat tangkap dia. Ada masalah APA? Kau yang membuat masalah. Ibu saya dalam kondisi kritis. Saya minta mereka panggil dokter untuk berobat. Tapi diabaikan. Ini rumah sakit khusus bangsawan. Kau orang kampung bahkan tak punya kartu VIP. Mengapa kami harus mengobatimu? Kau lancang di hadapan. Akan kutunjukkan arti iblis yang sebenarnya. Berani-beraninya bajingan hina ini menguji batas. Pakzu, Tolonseya. Kita laluan. Di hadapan Kementerian Keamanan Publik, beraninya kau bertindak kasar dan arogan. Jika hari ini kau tidak kutangkap dan diadili. Kau tak tahu wibawa Kementerian Keamanan Publik. Bawa dia. Ya. Berhenti. Dekan Xi. Ada apa ini? Yang Mulia de Caen. Orang kampung ini nekat masuk ke rumah sakit. Dia memaksa kami mengobati ibunya. Bahkan memukul. Oh,
Benarkah dia begitu semena-mena? Apa katamu? Ku minta kau mengobati ibu. Apa ini dianggap semena-mena? Sudahkah kau sadar siapa dirimu? Ini rumah sakit khusus bangsawan. Khusus melayani orang kaya. Kau hanya orang kampung. Apa kau pantas berobat di sini? Sebagai tenaga medis, kau tidak punya integritas. Baik. Dia akan jelaskan semuanya saat Raja Selatan datang. APA? Kau minta Yang Mulia Raja Selatan memberimu penjelasan? Iya. Dekan. Catania Diakina Yang Mulia Raja Selatan. Dia menelepon untuk memanggil Yang Mulia Raja Selatan. Dia sedang menelepon Yang Mulia Raja Selatan. Kenapa dia tidak bercermin dulu? Apa dia pantas? Apa status Yang Mulia Raja Selatan? Seorang penguasa wilayah. Bagaimana mungkin dia layak menghadap orang selevel itu? Sepertinya jabatanmu sebagai direktur rumah sakit berakhir hari ini. Besok akan kukirim kau ke neraka. HMPH. Kau coba mengancamku, Bupatio. Pelanggar hukum seperti ini harus segera ditangkap dan dihukum. Siap. Direktur Xie. Tangkap dia. Jangan tangkap. Jangan tangkap. Yang Mulia Raja Selatan. Kenapa Anda datang ke sini, Bajingan? Hormat kepada Yang Mulia Kaisar Perang. Apa? Yang Mulia Kaisar Perang? Yang Mulia Kaisar Perang. Cepat panggil dokter terbaik untuk merawat ibu. Jika terjadi masalah sekecil apapun pada ibu, akan kubunuh kalian 10.000 kali. Ya. Kenapa masih diam saja di situ? Cepat cari dokter terbaik. Ya. Cepat panggil dokter Ilahi Wang. Cepat panggil dokter Ilahi Wang. Katanya rumah sakit ini hanya melayani pemegang kartu VIP. Tidak. Baik, kalau begitu berlutut dan serahkan orang itu padaku. Kalian tuli? Ku bilang, berlututlah. Ya. Yang Mulia Kaisar Perang. Dokter Ilahi Wang sudah datang. Apa? Kau masih meragukan? Aku tak ragu. Aku berlutut. Aku berlutut. Jika terjadi sesuatu pada ibu, kalian semua akan kubunuh. Habib Wang. Cepat berikan penanganannya. Bubuk ginseng campur air hangat, segera siapkan. Tabib Wang, air ginsengnya sudah siap. Ibu, Xiaotian. Kau sudah pulang? Ya, aku pulang. Bagaimana dengan Xiaowen? Xiaotian, cepat selamatkan adikmu. Gerombolan itu takkan membiarkannya pergi. Adik. Nomor yang Anda tuju sedang mati. Xiaotian, selamatkan adikmu. Kita tak boleh biarkan dia celaka. Ibu, rawat dulu lukamu dengan baik. Aku akan mencari adik. Segera kumpulkan pasukan pengawal Kaisar Perang. Lakukan pencarian dan pantau setiap prosesnya. Temukan jejak adik. Dan lakukan pencarian serta pengawasan di seluruh kota. Cari jejak adik perempuan saya. Berikan hasilnya dalam waktu 3 menit. Siapa berani mengganggu adik perempuan Kaisar Perang? Aku yang akan membunuhnya. Jangan merayu saya saat ini. Rawat ibuku dengan baik. Aku akan kembali untuk menghabisi kalian nanti. Ya, ibu, rawat dulu lukamu dengan baik. Aku akan mencari adik perempuan. Cepat. Yang Mulia Kaisar Perang, kami sudah menemukan keberadaan adik perempuan Anda. Dia diculik sekelompok orang dan dibawa ke klub Jinhai. Informasi menunjukkan klub Jinhai berada di wilayah kekuasaan Serigala Iblis dari komunitas petarung jalanan. Aku akan ubah Serigala Iblis itu menjadi Serigala Mat. Segera kumpulkan pengawal kekaisaran dan basmi semua kekuatan kriminal di seluruh kota. Fokuskan pada penghancuran komunitas petarung jalanan. Pergi ke klub Jinhai. Kakak Serigala. Suaramu sangat Kakak Serigala. Suaramu sangat Kakak Serigala. Orangnya sudah kubawa ke sini. Orangnya sudah kubawa.
Kau memang kukap tampan. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Kau kira siapapun yang jatuh ke tanganku bisa lolos? Si gila. Bagaimana dengan yang melukai kalajengking? Dia bilang ibunya dirawat di rumah sakit mewah. Dia sudah ke rumah sakit? Itu tidak mungkin. Bukannya dia harusnya di krematorium? Cepat keluarkan perintah petarung jalanan. Kerahkan 100 anggota ke klub dan rumah sakit. Tangkap dia. Siap. Berani melawan komunitas petarung jalanku. Akan kutunjukkan arti iblis sejati. Seseorang, tekan dia ke sofa. Akan kupermak dia. Siap, Bang Serigala. Lepaskan. Lepaskan aku. Berhenti melawan. Rasakan badai yang kubawa. Sial, kau mau kabur? Kau pikir bisa kabur? Lepaskan. 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 Kalau begitu akan kulepaskan sepenuhnya. Hentikan. Hentikan. Kakak, tolong aku. Lepaskan dia. Kaulah yang melumpuhkan Scorpion. Tak hanya melukai Scorpion. Hari ini, kuhancurkan kau dan seluruh Street Fighter Society. Bahasanya sombong sekali. Crazy Bull, jaga gadis ini untukku. Aku mau bermain dengannya. Siap, Kakak Wolf. Dasar bocah. Tahukah kau ulahmu hari ini membuatku marah? Marahlah selagi sempat. Nanti saat aku marah, kau takkan bernyawa lagi. Lancang benar bicaramu. Jika tak kubunuh kau hari ini, sia-sia 10 tahun jadi kakak mereka. Kakak. Bua Papa Kegolok Sambli Ayam. Biarkan aku yang menghadapinya. Tapi biarkan dia hidup. Jangan sampai kau membunuhnya. Akan kutunjukkan iblis sejati padanya. Tenang. Aku biarkan dia hidup. Takkan kubunuh dia. Gilly Romu. Anak muda, kau bisa bela diri sedikit. Pantaskah sombong begitu? Aku hampir setengah dewa dalam bela diri. Ini tidak mungkin. Aku hampir setengah dewa. Setengah dewa? Sage pun harus berlutut padaku. Boka. Adikmu masih di tanganku. Lepaskan aku atau kubunuh dia. Crazy Bull. Jika kuhitung sampai 3, dia tak melepaskanku, bunuh adiknya. Ya, Saudara Wolf. Kau mengancamku? Aigreko. Beri dia perintahmu. Coba dia sentuh adikku sedikit saja. Sial. Kau memaksaku. Crazy Bull. Banteng gila, bunuh dia. Ya, Saudara Serigala. Goliath. Ini panutan. Anak muda, kau bisa bertarung, tapi kau harus tahu. Aku punya puluhan ribu anggota geng. Bahkan jika masing-masing hanya meludah sekali, ludahnya bisa menenggelamkanmu. Kau mungkin tak tahu kehebatanmu yang disebut itu akan berakhir. Hei, bagaimana operasi pencarian pasukan Kaisar Perang? Bagus sekali. Itu harus dihapuskan sepenuhnya. Kau akan dapat kabar buruk segera. Kau menakutiku. Menurutmu polisi akan menangkapku? Aku sudah mapan dan berkembang di sini. Aku punya pendukung kuat di belakangku. Kau boleh tak percaya padaku. Tapi kebenaran akan menampar wajah. Baik, aku akan menunggu. Nasib sialmu akan tiba. APA? Bagaimana mungkin? Hello. APA? Bagaimana mungkin? Kau anggota pasukan pengawal Kaisar Perang. Siapa aku tak penting. Yang penting, nasibmu sudah tamat. Saudara, aku salah. Aku tak tahu menghargai kehebatanmu. Aku menghina Anda. Maafkan aku kali ini. Akan kulayani Anda dengan setia. Melayaniku, kau tak layak. Jelaskan, kenapa paksa keluargaku jual rumah? Aku tak tahu soal itu. Keluarga Shangguan yang menyuruhku. Keluarga Shangguan.
Mengapa mereka ingin rumah keluargaku? Aku tak tahu. Aku hanya ikuti perintah. Tak tahu? Kalau begitu matilah. Potong salah satu lengan. Aku bisa ampuni nyawa atau kubawa kau ke neraka. Kakak, akan kupotong lenganku. Pergi. Adik, jaga ibu di rumah sakit dulu. Aku akan ke kediaman keluarga Shangguan. Kakak, jangan pergi. Keluarga Shangguan itu seperti iblis. Anak-anak pun takut menangis mendengar nama mereka. Oh benar? Justru harus kukunjungi mereka. Kau takkan dapat kesempatan itu. Ko initia pas. Kami? Nanti kau bisa mati ketakutan kalau kami kasih tahu. Tak apa. Aku tidak takut. Silahkan katakan. Kau ini masih hijau dan belum berpengalaman. Lihat pakaian yang kami kenakan ini. Kami Hei Bai Wuchang. 10 besar daftar pembunuh Jiang Hu. Permisi, nama kalian belum pernah kudengar. Tapi bukankah Hei Bai Wuchang seharusnya di neraka? Maka kukirim kalian kembali. Sombong sekali kau. Ngapain banyak bicara dengannya? Langsung habisi saja dulu. Gasek Yunu. Orang hina sepertimu tak layak lawan aku. Lonkan. Lihat jurus pengait jiwaku. Lao Hai, Zerbu Bersama. Ya. Koter Lalu, Ina Tukman Bunu. Kalakan dua pembunuh bayaran denken sekali serang. Kau manusia atau hantu? Aku adalah dewa. Saudara, mari berunding. Aku akan ganti rugi. Aku akan ganti rugi. Oh, kau mau membayar ganti rugi? Ya. Keluarga Shangguan bayar 1 juta yuan untuk kubunuh kau. Aku akan beri 2 juta yuan sebagai ganti rugi. 2 juta? Ya, kau tak mengerti. 2 juta tak berarti. 20 miliar pun hanya angin bagiku. Jadi, kau harus mati. Kak, adik. Pergi ke rumah ibu. Aku akan ke keluarga Shangguan. Kakak, hati-hati. Tenong, kakakmu adalah dewa. Bahkan kaisar perang akan tunduk padaku. Beranti. Apayang Kolakukan, Akudatan Menaji Utan. Beraninya kau pikir diri ini siapa? Beraninya menaji ke keluarga Shangguan. Berani sekali menagih utang ke keluarga Shangguan. Kalian cuma satpam pintu gerbang. Hidup memang tak mudah. Aku tak mau berdebat denganmu. Manggil. Dasar sialan. Meremehkan satpam, bahkan sebagai satpam, aku satpam keluarga Shangguan terhormat. Gaji bulanan 20 juta rupiah. Aku jauh lebih baik daripada kuli kasar seperti benar. Apa kau kesini jalan kaki? Mobil pun tak punya, masih sok gaya. Kata dalam tak mau buang waktu denganmu. Mau minggir sendiri atau kusuruh pindah? Apa? Masih mau berantem? Berantem? Aku di sini. Coba kau dekati dan lawan aku. Ayo, coba mulai perkelahian. Bajingan, tangkap dia. Ada apa ini? Nona, orang ini mau buat masalah. Shin Tian. Apa kita kenal? Aku Shangguan Shui. Teman SD. Dulu sekelas. Coba ingat-ingat. Qin Tian, menurutmu aku cantik? Apa urusanku cantik atau tidaknya kamu? Kalau kau anggap aku cantik, aku mau jadi pacar. Tidak usah. Sejak dalam kandungan, aku sudah dijodohkan ayah. Benaran? Ya, sudah rugimu sendiri. Aku kan secantik ini. Oh, ternyata kau. Lalu mana calon istrimu yang dijodohkan sebelum lahir itu? Kau sudah menikah? Tidak, kami sudah putus. Benarkah? Jadi kau cari aku karena itu? Aku mau temui ayah. Apa urusanmu dengan ayahku? Nona, dia bilang mau menyelesaikan urusan dengan keluarga Shangguan. Urusan APA? Maksudmu urusan bagaimana? Ini urusanku, bukan urusanmu. Bawa aku ke ayahmu. Qin Tian, apa ada masalah? Ceritakan padaku. Mungkin kita bisa selesaikan dengan baik. Jangan gegabah. Kau tak bisa selesaikan itu. Hanya ayahmu yang bisa menyelesaikan. Baik. Aku antar kau ke ayahku. Tapi kau harus tenang.
Ayah, Qin Tian mencarimu. Siapa Qin Tian? Kau jual rumah keluargaku. Tak kenal aku. Ah, anak setan keluarga Qin. Ada apa? Ingin bicara sesuatu? Banyak hal yang harus kita bicarakan. Mari bahas satu persatu. Mari mulai dengan alasanmu memaksa ibuku jual rumah. Aku memang paksa. Mau apa kau? Ayah, Qin Tian teman sekelasku. Bisa bicara dengan sopan? Apa katamu? Orang rendahan macam dia pantas jadi temanmu? Ayah? Sudah. Di Nandu ini, Siapa berani hina Kelu Aga Shongwan? bahkan harimau pun harus tunduk di hadapanku. Apalagi cuma tikus. Tampaknya ajalmu memang tiba. Akan kukabulkan permintaan. Tuyu Maut, Sembilan Nuava, Kimari. Hancurkan kakinya. Suruh dia tunduk di hadapanku. Ya. Tunggu dulu. Ada apa? Ayah, bisa lebih bijak? Apa katamu? Aku sudah berunding. Mengapa aku... Kau hile? Kau sungguh mau aku berurusan dengan burung migran? Biar saja. Serakan padaku. Tapi dia akan membunuhmu. Bienvenue à Q. Akan kuperlihatkan arti kekuatan sejati. Masih saja mengoceh. Aku ingin lihat jurusmu hari ini. Bunuh dia. Di belakang. Dengan kemampuan selemah ini, kau pikir bisa membunuhku? Sejujurnya, kemampuanmu yang cetek itu tak kuhiraukan sama sekali. Apa maksudmu kau sudah kuasai ilmu tembak keluarga Qin? Kau tak terkalahkan di dunia ini. Begitu? Bagaimana kau tahu aku kuasai ilmu tembak Kelu Aga Qin? Kau bunuh ayahku dan rampas ilmu bela diri dan strategi milik keluarga Qin. Hari ni Pudatang, un tuk menyelesaikan urusan kita. Bela diri. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan urusan. Kau tahu aku ahli teknik tombakin, tapi masih berani menantangku? Dalam 3 detik, kau akan gemetar. Pergi ke neraka. Katanya kau hebat? Kalau berani, jangan bersembunyi. Cari mati. Tidak mungkin. Sama sekali mustahil. Ilmu tembakin tak terkalahkan di dunia. Bagaimana bisa kau tembus pertahanan kami? Tak ada ilmu yang tak terkalahkan di dunia. Yang ada hanya orang tak terkalahkan. Ayah? Sudah kukatakan. Akan kubuat jenazahmu tak ada yang mengubur. Qin Tian. Aku mohon, demi pertemanan kita, jangan bunuh ayahku. Comment t'as enfin tu knya? Lalu kematian ayahku sia-sia? Qin Tian, aku mohon. Aku cuma punya satu ayah. Tutut dan merengek padanya saat dia membunuh ayahku? Aku tidak tahu. Andai tahu, pasti sudah kucegah. Setiap penjahat akan dapat balasan setimpal. Ini hukumanku. Tapi dia kepala keluarga Shangguan Kak. Dialah penopang keluarga Shangguan. Jika kau bunuh dia, keluarga Shangguan akan ikut hancur. Apa urusanku? Kebetulan aku ingin bunuh dia dulu, lalu hapus seluruh keluarganya. Sekalian saja. Mengapa kau paksa keluargaku jual rumah? Siapa yang kau soit un tuk venu à Yaku? Jangan sampai kau tahu. Kalau tahu, kau harus mati. Quel obégi tu? Qu'attaquant bagaimana ko un jinku bunu? Tahu kenapa keluarga Shangguan bisa jadi nomor 1 di Nandu dalam 3 tahun? Memang kenapa? Karena keluarga Shangguan bekerja untuk pangeran kedua. Pangeran kedua, Long Xie. Benar. Keahlian menembak, strategi militer, dan rumah keluargamu semua diinginkan pangeran. Untuk apa dia butuh keahlian tembak dan strategi keluarga Qin? Dia ingin rebut tahta. Latih pasukan dan rebut kekuasaan membutuhkan itu semua. Apa? Ran Kedua Tela Mengumpulkan 1 Juta pasukan. 9 dewa perang sudah tunduk padanya. Tinggal tunggu satu perintah untuk gulingkan sang ratu dan naik tahta. Jadi, lepaskan aku dan berlutut memohon ampun sekarang. Jika tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Begitu ya? Kalau gitu silakan mati. Aku ajukan satu pertanyaan terakhir. Siapa pembunuh à Yaku dan di mana dia sekarang? Aku tak tahu. Semua diatur oleh bawahannya pangeran kedua. Baik, saatnya kau menemui akhir. Ayah?
Ayah? Tak perlu bersedih. Dia memang layak mati. Layak masuk neraka. Tapi dia ayahku. Harusnya dia ikut mati saat ayahku wafat dulu. Dia sudah hidup terlalu lama di dunia ini. Kau harusnya bersyukur. Qin Tian. Aku membenci. Tak perlu membenciku. Aku memang iblis. Akan kubantai seluruh keluarga Shangguanmu. Tapi kau akan kubiarkan hidup. Karena kau orang baik. Pokoknya, temukan Qin Tian ini untukku. Akan kuhancurkan dia berkeping-keping. Kau siapa? Saudaraku, ini Qin Tian. Dia yang bunuh ayah. Dia pembunuh ayah. Ayah? Ko yang membunuh ayahku. Aku yang membunuhnya. Mau apa? Ko Qin Tian. Benar? Benar. Ayo balas dendam. Tu bunuh ko. Jangan gegabah. Kenapa menahanku? Dia bunuh ayah. Biar ku bala. Ilmu bela dirinya sangat tinggi dan mengerikan. Tak ada yang lebih hebat dariku di dunia ini. Aku genius bela diri. Panka kala milai. Mana mungkin kau bisa lawan aku? Kau benar-benar menggigkan. Genius? Masih berani mengejekku? Mati kau. Masih berani menyebut diri jenius dengan levelmu? Aku penjikut penjranke dua. Berani-beraninya kau sentuh aku? Segera panggil pangeran dia datang. Akan kubunuh dia di depan mata. Baik, biarkan aku pergi. Aku akan menelepon dulu. Halo, apakah ini Dewa Perang Yo? Ada orang di sini ingin membunuh pangeran kedua. Suruh pangeran kedua datang. Baik. Cepatlah. Tunggu. Nanti kau akan tahu akibatnya. Baik. Karena yang kau andalkan adalah pangeran kedua. Dia masih ingin merebut tahta dan kuasa di istana. Maka akan kuperlihatkan pertunjukan bagus. Halo. Akan ada pertunjukan bagus di sini. Datanglah ke kediaman keluarga Shangguan. Tidak perlu upacara megah. Bawa 2 pengawal saja. Intinya kita akan menonton pertunjukan. Kau malah minta bantuan? Kau pikir 2 orang itu bisa melawan pangeran kedua? Kemampuan mereka biasa saja. Tapi cukup untuk membuatmu ketakutan. Bual terus. Nanti lihat. Tunggu sampai pangeran kedua tiba. Nanti kau akan tahu cara matimu. Siapa yang ingin bunuh pangeran kedua? Jenderal Yo, sang dewa perang. Itu dia. Kau berniat membunuh pangeran kedua? Memang kenapa? Kau terlalu sombong. Berani-beraninya rakyat jelata menghina keluarga kerajaan? Kau ingin 9 generasi keturunanmu dimusnahkan? Kau ini Uteshan? Bagaimana kau tahu namaku? 5 tahun lalu kau mabuk di KTV dan melecehkan perempuan. Hingga akhirnya dipecat. Kenapa kau masih di Departemen Perang? Urusan apa itu bagimu kalau aku masih di Departemen Perang? Tidakkah kau tahu aku punya backingan kuat? Maksudmu pangeran kedua yang membekingimu? Memang kenapa kalau iya? Beraninya si kampungan macam kau berniat jahat pada pangeran kedua? Cepat berlutut dan biarkan dirimu diborgol. Ikut aku menghadap pangeran kedua untuk mengaku bersalah. Pangeran kedua bukan apa-apa. Kau mau aku mengaku bersalah padanya? Dia akan ketakutan sampai ngompol saat melihat. Rakyat bodoh. Sungguh terlalu. Iya, bunuh dia. Potong-potong. Bunuh. Parenti. Oh, dan sedang apa di sini? Sebaliknya, siapa kau sebenarnya? Bodoh. Identitasku bukan urusan. Aku sedang menangkap tersangka. Pergi dari sini sekarang. Kurang ajar. Berani Mangina Padukaratu. Segera berlutut dan mengakui kesalahanmu. APA katamu tadi, Padukaratu. APA kau ini pemain Santivara? Kau berani memanggilnya Padukaratu. Menyamar sebagai permaisuri adalah kejahatan berat. Mereka layak ditangkap. Benar. Berani menyamar sebagai permaisuri. Pantas dihukum mati. Tapi 2 wanita ini cukup cantik. Bisa dikirim ke penjara militer. Berikan pada pasukan untuk hiburan. Kau mencari mati. Jangan terburu-buru. Sayang. Siapa mereka semua? Ada masalah APA? Dia mantan dewa perang yang pernah berbuat kesalahan. Dilindungi pangeran kedua dan sangat berkuasa. Dia ingin menangkap. Oh,
Ternyata bawahan pangeran kedua, pantasan bersikap semena-mena. Jadi kau ini kaki tangan si pemuda. Aku sudah bilang tadi, mengandalkan kekuasaan untuk menindas. Kau mau bantu dia mengancamku? Tidakkah kau tahu aku punya koneksi di istana? Aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Lalu apa kau yakin? Aku bisa memenggalmu dalam berkuasa dengan sok andalkan koneksi. Kau mau bantu dia mengancamku? Tidakkah kau tahu aku punya koneksi di istana kekaisaran? Aku bisa membongkar dirimu dalam hitungan menit. Lalu, percayakah bisa kupenggal kepalamu seketika? Ingin mengambil kepalaku? Silahkan coba lakukan. Yang mulia, izinkan hamba membunuhnya. Beraninya kau menggunakan pisauku Araku. Coba gunakan pisaumu. Siapa yang mau kau ancam dengan pelangkumal itu? Kurang ajar, beraninya menghina dekrit sang ratu. Nekat sekali. Berani membunuh penjaga kerajaan. Tunggu sebentar. Ini benar dekrit sang ratu. Kau benar-benar sang ratu. Kau terlambat menyadarinya, bicaralah. Mau mati bagaimana? Hamba pantas mati 1000 kali. Ampunilah nyawa hamba, Yang Mulia. Sekarang kau sadar pantas mati 1000 kali? Sudah terlambat. Tebus dosamu. Apa Anda sadar layak mati 1000 kali? Sudah terlambat. Tebus dosamu dengan nyawamu. Hamba hina tak mengenal Yang Mulia. Mohon pengampunan Sang Permaisuri atas dosa hamba. Kaisar Perang, bagaimana menghukum pengkhianat kerajaan? Apa? Kaisar Perang? Apakah Anda Kaisar Perang? Jangan takut, aku juga orang biasa. Hanya ada 10.000 cara mati yang menyakitkan. Aku tahu cara Kaisar Perang, membuat hantu menangis dewa meratap. Mohon Yang Mulia mengampuni nyawa hamba. Hamba rela mati di medan perang untuk Yang Mulia. Aku sudah punya cukup pasukan. Aku tak membutuhkan, mau bunuh diri atau kubicarakan. Yang Mulia, hamba anak buah pangeran kedua. Hamba mau khianat dengan membocorkan rahasianya. Tebus dosa dengan perbuatan baik. Mau bicara, pangeran kedua sudah kumpulkan 8 dewa perang. Bersiap memberontak. Apa? Pangeran kedua mau memberontak? Ya. 1 Juta pasukan ditempatkan di Timur, Selatan, Barat dan Utara. Begitu momentum tepat tiba, langsung rebut tahta. Rebut tahta segera. Kau pikir dia bisa melakukan itu di hadapanku? Kepung mereka. Cepat. Hanya denganmu? Wudashan, kamu di sini. Maharani perempuan dan Maharaja perang sudah di sini. Ayo kita hancurkan mereka sekarang. Kenapa kau tidak berguna? Lebih baik kau mati saja. Pergi. Somarani. Sang Maharaja Perang. Kenapa semua kebetulan terjadi di dunia ini? Kita bertemu di tempat sempit ini. Jenderal Wu, kekuatanmu kini luar biasa. Berani-beraninya tidak bersujud pada Maharani. Untuk apa aku bersujud? Maharani cuma seorang wanita. Dia naik tahta mengandalkan laki-laki. Mengapa aku harus sujud padanya? Hari ini aku akan tangkap kalian semua. Wudahai, kau ini keterlaluan. Berani-beraninya Mangina Yang Mulia. Sujud dan tunggu ajalmu. Yang Mulia. Jika dia benar-benar Yang Mulia, tentu aku sujud. Tapi dia sebentar lagi mati. Jadi aku hanya bisa menginjaknya. Ini keterlaluan. Aku bunuhku. Kau benar-benar telah mencapai tingkat dewa. Tidak menyangka, kan? Jika aku belum mencapai tingkat dewa, berani-beraninya aku jadi pelopor pangeran kedua untuk membunuh Maharani dan Kaisar Perang. Mau membunuhku? Kaisar Perang, zamanmu sudah berakhir. Aku tahu. Kekuatanmu di tingkat menengah alam baka. Sedangkan aku di puncak alam baka. Hari ini pasti kubantai kau. Apa? Kau sudah mengkapai puncak alam baka? Tidak menyangkanya, bukan? Barusan kugunakan 70% kekuatan untuk lukai pengawal wanita. Permaisuriku, sepertinya kita tak bisa hindari malapetaka ini. Takepie, asal bisa hidup dan mati bersamamu, Kaisar Perang suamiku, aku tak menyesal. Sangat mengharukan. Kalian sangat mesra. Hari ini kukabulkan permintaan kalian. Mati bersama sebagai kekasih.
Aku beri satu kesempatan. Potong lidahmu sekarang, lalu minggirlah. Aku mungkin masih mau ampunimu. Kalau tidak, kuhancurkan semua tulang. Percaya atau tidak? Mau membunuhku? Kekuatanmu cuma di tingkat menengah, tapi mau bunuh yang di puncak alam baka? Tidak percaya? Coba saja. Baik, akan kucoba. Kau kira aku takut padamu? Ibi Koneroka. Kau benar-benar mencapai Saint Realm? Saint-Realm? Aku hanya gunakan kurang dari 1/10 kekuatan. Bagaimana mungkin kau mencapai Realm Keempat? Tak perlu kau tahu. Yang perlu kau tahu, aku hancurkan lebih dari 300 tulang di tubuhmu. Lalu kulempar ke neraka biar dewa perang makan tulang rusukmu. Berani sekali si semut kecil bikin onar. Kalian ikut dia merencanakan pemberontakan, ya? Kau melawan penguasa. Berani-beraninya minta ampun, pergi ke alam baka. Tuan Kaisar Perang, aku bersedia membelot. Membunuhmu akan mengotori tanganku. Bunuh. Baik, Tuan Kaisar Perang. Tidak, jangan. Maharani sebagai istriku, ayo pergi. Kita mau kemana? Temui ibuku dulu, lalu cari pangeran kedua dan habisi dia. Setelah itu umumkan pernikahan megah kita ke seluruh dunia. Ya, baiklah. Ibu, duduklah dan istirahat sebentar. Kakak, akhirnya pulang juga. Ini. Panggil dia kakak ipar. Hor. Halo, kakak ipar. Bu, kakak sudah bawa istri pulang. Hello, Tant. Long Shirhan. Shirhan, bagus. Cepat duduklah. Sepatan. Siapa Kiu? Apa yang kalian lakukan? Kalian siapa? Aku saudara laki-laki Kinyu. Kau saudaranya? Siapa Qin Chao? Dia bisa dianggap kakaknya. Ada masalah? Asal dia kakaknya, tidak apa. Qin Chao menjualnya. Di mana orangnya? Ikut kami. Apa? Qin Chao jual Kinyu? Apa yang terjadi? Qin Chao kalah judi 1 juta yuan di tempat kami. Katanya adiknya sangat cantik. Jadi dia menggadaikan adiknya ke kami. Hei, kedua ini sangat cantik. Yang mana? Ini bukan urusanmu. Pergi. Hei, kau bicara apa? Kau tahu? Aku bicara dengan mayat hidup. Akan kuhancurkan kau hari ini. Bawa mereka. Jangan pengecut. Ayo pukul aku. Bunuh dia. Berani-beraniannya kau membunuh orang? Apa? Pembunuhan? Aku membunuh seseorang? Bodoh. Lihat sendiri. Dia sudah tidak bernapas. Bae. Lalu apa? Aku baru saja membunuh orang. Cepat berlutut, lalu ikut aku untuk melapor diri. Kalau tidak, aku akan menghubungi kepolisian untuk menangkapmu. Tembak kau sampai mati. Sepertinya keadaanmu juga tidak baik. Hanya karena ada pembunuhan. Kau mau panggil kepolisian? Sial. Ini menyangkut nyawa manusia. Apakah kau gila? Mau ikut aku menyerahkan diri atau tidak? Percuma menghubungi polisi. Bahkan jika kepolisian datang, mereka harus memanggilku kakak. Kau bukan hanya gila, tapi juga suka membual. Aku akan segera menghubungi kepolisian untuk menangkapmu. Halo, apakah ini kepolisian? Hei, ada orang yang melakukan pembunuhan di sini. 2 orang tewas. Baik, segera tangkap dia. Tangkap. Baik. Kau tamat, bocah. Kepolisian dengar 2 orang tewas di sini dan akan kirim tim patroli khusus. Apa?
Mereka akan turunkan tim patroli khusus? Sampai segitu parahnya? Boka, kau takut? Tim patroli khusus biasanya tangkap pelaku kejahatan berat dan teroris. Jika kau tertangkap mereka. Hehe, meski tidak mati, hukumannya tetap berat. Kak, cepat. Walaupun tak mati, hukumannya tetap berat. Kak, cepat lari. Selamatkan diri. Seluruh negeri adalah wilayah kekaisaran. Mungkinkah bebas setelah membunuh? Dia sudah bilang semua milikmu. Permaisuriku, takkan kau tangkap aku? Tentu, milikku juga milikmu. Putuskanlah menurutmu. Kau di posisi tinggi, hidup mewah. Kau tak paham pahitnya hidup, tak tahu kerasnya dunia. Sering-seringlah turun memantau ke sini. Akan ku sering inspeksi incaran jika kau ajak. Kau hila, berani-beraninya pura-pura jadi permaisuri. Polisi akan datang. Siap-siap keluarga kau dibasmi. Kakak, jangan begini. Memalsukan jabatan resmi itu kejahatan. Kau suruh kakak ipar jadi permaisuri palsu. Kita semua bisa kena hukuman. Iya Xiao Tian, jangan sembrono. Permaisuri adalah kebanggaan negara. Jangan dihina. Bibi aku bukan berpura. Aku permaisuri. Sherhan, jangan seperti orang bodoh. Kalau ketahuan pura-pura permaisuri, 9 turunan kena hukuman. Nenek, sekarang kau baru takut. Sudah terlambat. Polisi sedang datang. Kalau ku bongkar, kalian tamat. Kalau begitu, ku bunuh kau supaya diam. Ya masih berani mukul aku. Aku memang mukul kamu. Lalu kenapa? Aduh, tolong. Jangan pukul aku. Jangan pukul. Xiao Tian, berhenti mukul orang. Pak Lurah akan segera datang. Cepat lari dari sini. Bisa kau lari? Kapten Zhu, tolong. Dia ingin membunuhku. Keterlaluan. Berani-beraninya membunuh di siang bolong. Cepat menyerah dan berlutut. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Dia bukan cuma membunuh. Dia juga kolaborasi dengan wanita ini pura-pura jadi ratu penguasa turun menyamar. Berdandan sebagai ratu penguasa. Mau musnahkan seluruh keluarga? Cepat berlutut sekarang. Mau makan peluru dariku? Pak, maafkan kami. Anak saya demam dan tidak sadar diri. Saya mohon kasihanlah anak saya. Pak. Saya yang akan berlutut. Ibu, kenapa melakukan ini? Nak, minta ampun pada beliau. Kalau tidak, kau akan Anakku. Kau bisa menyelesaikan apa? Ibu tahu kau punya kemampuan. Tapi apapun situasinya, jangan berpura-pura jadi sang ratu. Ini bisa berujung hukuman mati seluruh keluarga. Tante, jangan takut. Qin Tian tidak berbohong. Aku benar-benar sang ratu. Nok, kau masih saja kekanakan. Tak boleh sembarangan membual. Kau benar-benar tak tahu malu. Tak hanya membunuh, berani-beraninya pura-pura jadi ratu. Kalau tidak kutembat, hukum akan jadi bahan mainan. Tangkap mereka. Coba saja. Sekarang kau masih berakting? Bahkan pakai tanda palsu. Kau tergila? Mau pura-pura jadi siapa saja bisa, tapi pilih jadi ratu. Sosok seperti apa sang ratu itu? Saat bepergian, ratu punya pengawal dan protokol lengkap. Mau pura-pura ratu di rumah kumuh begini? Kalau mau acting, kenapa tidak sewa figuran yang bagus? Kau mencari celaka. Aku tidak mau mati. Kau kekep tampan. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Kau benar-benar ingin mati. Kau lekukin, anak muda. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak melepaskannya, kami akan tembak. 1, 2. Anake. Beraninya kau menyentuh perwira senior. Lepaskan sekarang. Bangsa, berani-beraninya kau sentuh aku. Tembak mati dia. Kurang ajar. Berani menganiaya polisi. Aku tak hanya akan menganiaya polisi, aku juga akan kirim kau ke penjara iblis. Mengirimku ke penjara iblis. Aku anggota patroli khusus. Kau cuma warga biasa. Dengan hak apa kau kirim aku? Aku tidak punya kualifikasi, maka akan kuperlihatkan kualifikasi.
Suruh segera Su Zhaonan dari tim patroli khusus menghadap. Ketika Su Zhaonan datang, kau akan tahu apakah aku berhak mengirimmu ke penjara iblis. Kau pikir diri siapa? Kau bisa panggil Komisaris Su hanya dengan telepon. Masa dia kenal warga biasa sepertimu? Tak perlu bicara panjang dengan orang macam ini, langsung bunuh saja. Langsung bunuh saja dia. Jangan terburu-buru. Membiarkan orang seperti ini mati langsung tak ada serunya. Aku akan bersenang-senang dulu dengannya. Biarkan dia merasakan rasa takut. Teruslah berakting. Aku sangat takut. Mau ku telepon untuk menyuruhnya buru-buru? Direktur Su, saya di rumah warga. Ada pria dan wanita sedang melakukan kejahatan. Pria membunuh, wanita berpura-pura jadi ratu. Saya sedang bernegosiasi dengan mereka. Tolong kirim pasukan segera untuk menangkap mereka. Semua pujian akan jadi milik Anda. Baik, aku akan menunggu. Kau cuma warga biasa. Kau dengar itu? Aku sendiri yang menelepon Direktur Su. Tahu kenapa aku yakin kau tak kenal Direktur Su? Karena aku anak buah kepercayaan Direktur Su. Sering mendampinginya. Tak pernah sekalipun mendengar orang sepertimu. Saat Direktur Su datang, kau akan tahu hukum yang sesungguhnya. Jangan buru-buru. Sebentar lagi kau akan tahu. Kalian berdua, jaga pintu dengan baik. Jangan sampai dia kabur dalam keadaan apapun. Saat bantuan kita datang, biarkan dia mati tanpa pintu baik-baik. Jangan sampai kita biarkan dia lolos. Nanti saat bala bantuan datang, biar dia tak punya tempat dikubur sekalipun. Tenang, Kapten. Kami rela taruhan nyawa hari ini. Pasti, dia harus dihukum berat. Nak, ibu memohon padamu. Minta maaf pada petugas. Meniru Sang Maharani itu kejahatan berat. Bu, percayalah padaku. Shihan benar-benar Sang Maharani. Dia bukan penipu. Mana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa jasa dan kemampuanmu sampai bisa menikahi Sang Maharani? Kamu ini... Aduh, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ayahmu baru saja meninggal. Kalau kau kena masalah lagi, ibu mau hidup bagaimana? Bibi, jangan khawatir, aku sungguh Sang Maharani. Nanti akan kesuruh penggawal kerajaan menjemputmu. Kita ku istana bersama, pergilah. Siapa berani meniru Sang Maharani? Kepala Su, Anda datang. Cepat tangkap gerombolan penjahat ini. Siapa tadi yang pura-pura jadi Sang Maharani? Itu dia. Kau cantik, tapi sudah berbuat kejahatan besar. Penggawal, tangkap dia. Susao, siapa kau? Berani-beraninya memanggil namaku langsung? Tak tahukah siapa aku? Lupa siapa yang membawamu ke sini? Kau adalah Kaisar Perang. Dulu ko Beker jadi, Bukota Kerajan. Ada sebuah tanda. Ambil dan lihat apa isinya. Kami menggila, bodohkan direktur pakai pelang rusak. Perintah Sang Maharani? Dari mana asalnya? Dia yang kasih. Entah beli di loak mana. Kuma ala tipu orang. Dasar buta kau. Ini asli. Su Zhaonan, Kepala Biro Patroli Khusus. Sambut Sang Maharani di Nandu. Biro latihan biasa berani buang-buang pelangku. Ini kesalahan Su Zhaonan. Mohon ampun Sang Maharani. Seret dia keluar dan bunuh. Sang Maharani, aku buta, tak mengenal Vaya Kerayan. Mohon ampun, Sang Maharani. Bahkan kau buang tanda pengenalku. Pergi. Sayang, bagaimana kita hadapi sampah-sampah ini? Musnahkan mereka semua. Lagi-lagi, siapa yang berani ancam akan culik adikku? Cincau yang berhutang riba pada Tuan Long. Dia bilang akan gunakan adikmu untuk bayar hutang. Tuan Long? Tuan Long yang mana? Si Tiran Rex, penguasa gelap Nandu. Si Tiran Rex itu? Aku pasti akan mencarinya. Jun Kaisar Perang, beri hamba kesempatan. Hamba akan pimpin pasukan basmi dia sendiri. Kotak tuke pleyak Bekerjan tuku. Siapa yang lukai keluargaku, akan kubantai dengan tanganku. Yang tidak berkepentingan, manggir semua. Ya, bawa mereka pergi. Ibu, aku tidak bohong. Kan, Shihan benar-benar sang ratu. Sangge? Bagaimana mungkin? Xiao Tian, kelebihan apa yang kau punya sampai bisa menikahi sang ratu? Bibi, tak tahukah kemampuan King Tian sebenar? Kemampuan King Tian? Apa kemampuan yang mungkin ia punya?
Kemampuannya luar biasa. Dia yang memimpin pasukan menggusur penjajah setiap kali negara kita diserang. Musuh langsung gemetar dan menyerah saat mendengar gelarnya, Sang Kaisar Perang. Menurutmu dia hebat? Kakak. Apakah kau sang pahlawan penjaga negara yang termasyhur di dunia? Sang Kaisar Perang? Bangga punya kakak seperti ini? Kakak, benarkah ini? Aku benar punya kakak hebat? Bukannya tadi kau lihat sendiri? Ibu hebat. Kakakku luar biasa. Kita tak akan dihina lagi mulai sekarang. Tentu. Siapa berani ganggu kalian? Kubuat mereka sengsara hingga neraka tingkat 18. Xiao Tian, orang tadi bilang Qin Cao ditahan karena utang rentenir. Kalian saudara sepupu. Coba, bisakah kau bantu dia? Dia sendiri yang kalah taruhan. Dia bahkan mau menodai adik sendiri. Membantunya mustahil. Tapi aku akan temui bajingan-bajingan ini. Istriku, kau tinggal di rumah dengan ibu dan adik. Atau ikut aku? Aku ikut. Sekalian kita lihat seberapa babrak orang-orang sini. Baik, ibu, kami berangkat dulu. Hei. Segera carikan alamat Tyrannosaurus Rex untukku. Ayo pergi. 999. Sembilan. Tertinggi. Aku Tyrannosaurus Rex, orang terpilih takdir. Ku mau angin, datang angin. Ku mau hujan, turun hujan. Ku bilang kau harus mati, maka kau harus mati. Boka, apa yang kau katakan? Ku bilang kau harus mati. Dan... Hei, apa yang kau katakan tadi? Ku bilang kau harus tewas. Kau datang mencari maut? Begitu saja pemahamannya, tapi hasilnya akan berbeda. Wawasan kita bertambah. Entah dari mana si orang tak berarti ini berani mengancamku. Kau tahu siapa aku? Kak Long, dia pasti tak kenal, atau ku beritahu dia. Spider, japa dia dulu. Kurasa dia lucu, bisa ku buat mainan sebentar. Baik, Kak Long. Bicaralah, anak muda. Ada masalah apa denganmu? Bagaimana dengan Qin Cao? Siapa Qin Cao? Kak Long, dia yang utang pada kita. Katanya si pupunya Sangga Konti. Dia penjudi yang mau jual sepupunya jadi hostes di klub malam untuk bayar utang. Oh, dia itu. Jadi kau bawa tebus Anya? Tentu. Totalnya 1 juta yuan termasuk bunga. Apa kelihatannya aku bawa uang? Maksudmu? Mau bawa orang tanpa uang? Kak Long, gadis ini masih segar. Nona kecil, main sama aku. Kau cari mati. Bangsa. Berani-beraninya bikin ricu di sini. Kau tahu ini tempat apa? Kalian berdua diam saja. Cepat bertindak. Bunuh dia. Cepat. Jeze. Pikir matang-matang. Ini tempat apa? Aku ini siapa? Dan akibat macam apa yang akan kau terima? Serahkan Qin Cao sekarang. Lalu berlutut minta ampun. Kubiarakan mayatmu YouTube. Jika tidak, kau akan mati sambil menjerit kesakitan. Yalah, benar-benar cari mampus. Hitam naga, hitam harimau. Kakak Long, hancurkan dia dengan jurus andalan. Siap. Mampuko. Kau sudah mencapai tingkat makhluk suci. Hewan hina sepertimu tak pantas tahu level. Brengsek kau. Berani-beraninya membunuh di wilayahku. Sudah kubunuh. Mau apa? Aku Raja Bavatana Nandu. Aku punya backingan kuat. Kau punya baker? Panggil mereka, biar ku lihat. Kau tahu Raja Naga? Raja Naga dari Dragon King Hall? Rupanya kau tahu. Ya. Raja Naga berkuasa di utara. Dia sosok penting. Kau tahu kan betapa berkuasanya dia? Dia bakaku. Berani-beraninya sentuh aku. Satu perintah saja. 3.000 penjaga Dragon Hall akan datang. Kau akan hancur dalam hitungan menit. Artinya wilayahmu berkembang karena jasanya? Tentu. Kalau gitu, panggil dia ke sini. Tonton bagaimana aku menghabisi dia. Enggak. Berani kau mengangkam Raja Naga. Baik. Akan ku panggil Raja Naga sekarang. Kita lihat. Ada orang yang buat masalah di sini. Aku sudah sebut nama Anda. Dia ternyata tidak takut padamu. Dia juga bilang akan menghabisi Anda. Baik. Aku akan awasi dia. Jangan biarkan dia kabur. Kau sudah tamat, anak muda. Raja Naga akan segera datang dari utara pakai helikopter. Aku akan tunggu dia di sini. Tapi sebelumnya, aku beri kau 3 detik. Serahkan Qin Cao. Raja Naga mau datang. Kau masih berani ancam aku?
Aku tak mau ulangi perkataan. Baik, orangnya kuserahkan dulu. Nanti kita selesaikan semua saat Raja Naga datang. Spider, cepat bawa orangnya. Oke. Kenapa kau pukul aku lagi? Berani-beraninya kau lihat wanita pacarku? Kalau lihat lagi, mata kau aku cung. Kau memang kejam. Kobelum lia yang lebih kejam. Kak Long, orangnya ku bawa ke sini. Xintian, kenapa kau di sini? Kau brengsek. Kau masih hutang padaku. Kau malah suruh orang buat masalah. Kak Long, aku difitnah. Dia vu quand tu panggil ke sini. Xintian, kau cari mati? Berani-beraninya bikin masalah di wilayah Kak Long? Dasar bodoh. Kamu kecanduan judi sendiri, malah mencelakai keluarga. Apa kamu masih manusia? Xintian, berani kau pukul aku? Kak Long, cepat suruh orang bacok dia. Benar-benar seperti lumpur yang tak bisa ditempel. As-tu ta quand Mambunumuari ini? Hanya un tuk mangormati orang tuamu. Xintian, ayahku ketua marga. Beraninya kau memukulku? Aku akan usir kau dari keluarga Qin. Seluruh keluarga Qin. Seluruh dunia ini remeh di mataku. Kau benar-benar sombong. Kau akan tahu arti kematian saat Raja Naga datang. Aku menunggu di sini. Harap kau tetap segarang ini saat dia datang. Aku akan. Pasti akan. Raja Naga adalah master tingkat immortal. Dia bisa menghancurkanmu yang cuma tingkat manusia ilahi seperti semut. Raja Naga sudah datang. Paduka Raja Naga akhirnya datang. Itu dia. Aku penasaran sekali. Hak dan kemampuan apa yang kau punya, semut kecil, untuk menghancurkanku? Apa? Kau sebut aku semut. Apa? Kau pikir punya kekuatan besar dan latar belakang hebat? Aku memang tak punya kekuatan atau latar belakang hebat. Hanya saja aku telah bertempur di medan perang selama 10 tahun. Aku telah membunuh en musuh tak Karnagal. Mereka memanggilku Kaisar Perang. Apa? Kau bilang kau Kaisar Perang? Bagaimana mungkin? Apa aku tidak terlihat seperti Kaisar Perang? Kau tahu Perang? artinya berani hadapi bahaya langsung? 4 jenderal andalan Kaisar Perang. Dingin darah, tangan besi, mengejar nyawa, dan kejam. Kebetulan aku kenal baik dengan mengejar nyawa, salah satu dari mereka. Kau yakin aku bisa panggil dia kemari? Aku bisa bunuh kau dengan 10.000 cara. Mengejar nyawa? Kedengarannya menjerikan. Kalau begitu panggil dia kemari, biar kulihat. Aku bisa panggil, tapi pantaskah kau menemuinya? Kau tidak mau memanggilnya, kalau begitu aku yang akan panggil. Baik, silakan. Asal kau bisa panggil dia, aku akan langsung sujud. Baik. Akan kuperlihatkan pada mengejar nyawa, ada yang mengaku kenal denganmu. Datang. Tunggu. Dia akan segera datang. Kau pikir kau benar-benar Kaisar Perang? Tidakkah kau tahu ada banyak orang kuat di sekitar Kaisar Perang? Bagaimana mungkin kau seperti orang yang sendirian? Raja Naga, tak perlu buang kata pada semini. Lumpuhkan saja dan serahkan pada Tuan Chasing Life. Benar. Buang-buang waktu untuk apa? Lumpuhkan dulu saja. Baiklah, biar aku yang lakukan. Hei anak, bukankah kau Kaisar Shan? Mari kita bertaruh. Ingin bertaruh apa? Gadismu cukup bagus. Jika kau kalah, dia jadi milikku. Lalu jika aku menang? Jika menang, terserah kau. Baik. Jika aku menang, aku mau nyawa. Kau tahu siapa aku? Aku tak pernah dengar nama semut. Katakanlah, akan kuberitahu. Namaku tetap Tiangang, salah satu 4 Fajras Raja Naga. Tiangang, ya? Nanti akan kuhancurkan kau. Sial. Kau cari mati. Akan kuperlihatkan Dragon S Roar. Dunia para setengah dewa. Tak penting dari dunia mana, yang penting aku menang. Taruhan kita tadi apa? Aku menang. Jadi nyawamu jadi milikku? Beraninya kau sentuh dia. Coba saja. Baik, akan kucoba. Kurang ajar. Berani-beraninya menyerang istana Raja Naga. Membunuh di hadapan Raja Naga. Tangkap bajingan ini. Beraninya menantang kegagahan naga. Jika tak kuhancurkan kau hari ini, gelar Raja Naga Utara layak dicabut. Lakukan.
Hentikan semua ini. Huan Jueming. Hormat pada Yang Mulia Sang Permaisuri. Hormat pada Kaisar Perang. Sang Maharani. Benar-benar Kaisar Perang. Telah Lord War Emperor. Zuiming, kau kenal Dragon King ini, bukan? Benar. Bawahan pernah membasmi perampok di Beijing berkali-kali. Istana Dragon King selalu membantu. Ada masalah apa? Lord War Emperor. Dia mendukung kekuatan bawah tanah di Nandu. Dia ingin menghancurkanku. Apa? Judajian. Berani sekali kau. Berani loncong pada Lord War Emperor. Lord Jueming, kau berlebihan. Mana berani saya lancang pada Lord War Emperor. Saya hanya tak mengenal sosok penting. Saya tidak tahu dia benar-benar Lord War Emperor. Judajang bodoh. Menghina female Emperor dan Lord War Emperor. Saya mohon ampunan atas dosa-dosa saya. Menghina saya tidak masalah. Tapi kau dukung kekuatan ilegal dan tindas yang lemah. Ini tak bisa dimaafkan. Zuiming, karena kau kenal dia, beritahu hukumannya untuk penjahat menurut. Perintah Lord War Emperor. Siapa yang sombong dan tindas yang lemah, tangkainya akan dipatahkan. Masukkan ke penjara iblis, ditahan seumur hidup. Lord War Emperor. Saya akan pimpin anggota Dragon King Hall ke perbatasan. Lawan musuh dan layani negara. Tebus dosa dengan perbuatan baik. Gelar War Emperorku cukup hancurkan jutaan pasukan. Untuk apa pengabdianmu? Eksekusi. Jiang. Mau kau lakukan sendiri atau kusuruh orang? Baik. Aku sendiri yang akan melakukannya. Bawa dia ke penjara iblis. Siap, Tuan Zuiming. Anak kecil, kau yang bilang akan mengusirku dari keluarga Qin. Benar? Tidak. Hamba tak berani. Qin Tian maaf, junjungan Dewa Perang. Anda kebanggaan keluarga Qin. Dengarkan. Jika kau berani menyakiti keluarga Qin, ku buat kau mati 10.000 kali. Pergi. Baik. Tak kesang ke dunia biasa baju ke kau. Tentu saja. Kau di posisi tinggi dikelilingi penjilat. Negeri aman sentosa. Makanya rakyat kecil menderita. Kau yang paling layak jadi penerus Kaisar Agung. Aku cukup jadi istri berbakat dan setiamu. Aku janji pada almarhum Kaisar untuk lindungi kau dan tahta. Ini janjiku. Kini kau suamiku, semua milikku jadi hakmu. Lupakan dulu ini. Kita hadapi ancaman terbesar dulu. Ancaman terbesar apa? Bukankah pangeran kedua beli 9 dewa perang dan punya jutaan tentara? Terbesar yang mungkin terjadi? Bukankah pangeran kedua menyuap 9 dewa perang dan menimbun jutaan tentara? Ayo kita hadapi dia. Ya. Kita harus menyerang duluan untuk unggul. Lenyapkan dia. Baik. Adik. Kakak, cepat selamatkan aku. Kau kenapa? Bukan masalah besar. Cuma 10 pria yang mau bersenang-senang dengannya. Bangsat. Kau siapa? Apa maksudmu? Namaku Guehu. Kau mungkin belum pernah dengar namaku, tapi kau akan mati di tanganku. Dengar baik-baik. Aku adalah Kaisar Perang. Aku ahli membunuh dengan cara-cara kejam. Tak terhitung nyawa yang telah kurenggut. Lepaskan adikku sekarang. Mungkin kau masih bisa selamat. Jika tidak, kubantai seluruh keturunanmu sampai 18 generasi ke belakang. Tak tersisa sehelai rumput pun. Kaisar Perang, kau pikir dirimu legenda? Kau tak tahu pangeran kedua memerintahkan pembunuhanmu? Sebaiknya kau buruan kembali ke sini. Jika terlambat, kau yang akan mengumpulkan mayat keluargamu. Pangeran kedua? Kau penjakatnya? Benar. Pangeran kedua telah berkata. Kau dan Permaisuri ada di Nandu. Dia tak ingin kalian kembali. Jadi kau anak buahnya. Maka aku akan bermain dengannya. Tunggu saja. Hei. Segera kumpulkan Legiun Kaisar Perang termasuk 36 penjaga langit, 72 iblis bumi, dan 100.000 prajurit. Sepertinya aku akan membunuh sepupumu. Dia pantas mati. Lakukan saja. Jangan khawatir tentang aku. Baik. Ayo selamatkan adik dan ibu kita dulu. Makin dilihat makin cantik memang. Dia cantik sekali. Pasti seru banget main dengannya. Kau tak mengerti. Aku suka padanya, bukan cuma karena kecantikannya. Benarkah? Lalu apa lagi? Bisa kau bayangkan, kau mengganggu adik pria terkuat di dunia. Pengalaman seperti apa ini? Itulah yang kumaksud. Makin seru makin menyenangkan. Haruskah kutahan dia untuk pemimpin? Tidak, aku ahli dalam hal menaklukkan wanita. Perhatikan saja dari samping. Gadis cantik.
Bagaimana kalau kau cari kakak ipar baru untuk kakakmu? Ayo, Kemarilla. Kemari. Bangsat. Lepaskan putriku. Orang tua, minggirlah. Jangan sentuh aku. Ibu, tolong aku. Kalau tak bisa melawan, nikmati saja. Ayo. Jangan sentuh aku. Lepaskan putriku. Kaisar Perang, Qin Tian. Kau akhirnya datang. Kakak, tolong aku cepat. Le Pascan a dit que... Jika ada masalah, bicara denganku. Tidakkah kau tahu semua hal dianggap adil dalam perang? Sekarang aku punya senjata untuk bernegosiasi. Tentu saja, aku akan gunakan ini melawanmu. Sekarang kau harus patuh padaku, berlutut dan mohon padaku jika kau ingin adikmu selamat. Jika terlambat sedetik, kau akan menyesal selamanya. Kau mencari maut. Lepaskan Jia. Jika ada urusan, bicara dengan... Kaukah Sang Maharani, pendamping Kaisar Perang? Benar. Akulah Maharani Negeri Naga Agung. Baik. Lalu bagaimana caramu bernegosiasi? Asal kau lepaskan adikku, kau bisa ajukan syarat. Benarkah? Kalau begitu, aku yang akan menetapkan syarat. Ajukan saja syaratmu. Kau harus turun tahta sekarang dan umumkan Pangeran Kedua sebagai penerus dunia bahwa Pangeran Kedua akan naik tahta. Bisa tidak kau lakukan? Kau bermimpi. Apa? Kau benar-benar mau aku bunuh adikmu? Katakan. Setuju atau tidak? Negara ini selalu milik leluhur kami. Ku tak berhak memutuskannya. Ku juga tak bisa serahkan masa depan rakyat ke tangan penjahat. Kecuali Sirat ini, ajukan permintaan lain. Begitu? Kalau begitu aku ajukan syarat yang bisa kau putuskan. Bukankah kau ini kaisar wanita? Kau terlihat anggun, elegan, cantik, dan mempesona. Mengapa tidak temani aku bersenang-senang sekali? Aku akan ganti gadis ini segera. Bagaimana menurutmu? Kau mencari mati. Ayo pukul aku. Bukankah kau legenda yang tak terkalahkan 10 tahun dan melintasi tumpukan mayat? Mengapa tak bisa selamatkan adik sendiri? Legenda macam apa kau ini? Kaisar Perang, jangan terjebak tipu muslihatnya. Dia sengaja mencoba memprovokasimu, membuatmu dipenuhi niat membunuh dan aura maut, membuatmu meledak dan mati sendiri. Liar tak terkendat. Bahkan jika ku gila dan tersesat ke sisi gelap, racun gas menyerang jantung. Aku akan hancurkan dia berkeping-keping. Silahkan. Ayo bunuh aku. Cepat, bunuh aku. Ayo bunuh aku. Cepat. Hancurkan semuanya. Baiklah. Kaisar Perang, kau akhirnya terjebak. Kau jadi iblis hanya dalam satu pertempuran. Bunuh aku pun kau juga akan mati. Kaisar Perang termasyhur tewas di tanganku. Aku rela mati demi ini. Kau yang akan mati duluan. Lebih baik kalian bunuh diri, atau ku buat kalian merintih sampai mati. Sayang, Penengua, stop membunuh orang. Kembalilah seperti semula. Siapa sakiti keluargaku pasti kubunuh. Kami menyerah. Kasihani kami. Kaisar Perang, kami menyerah. Kami menyerah. Kami menyerah. Kami menyerah. Kasihani kami. Kaisar Perang. Kaisar Perang tak pernah mengampuni musuh. Jika tak mau bunuh diri, aku yang akan menghabisi kalian. Kakak. Anakku. Suamiku. Suamiku, ikut aku ke kamar. Akan ku bantu. Jangan sentuh. Aku bisa melukaimu. Lebih baik daripada kau kehilangan nyawa. Memang pasangan yang sangat romantis. Sayangnya kalian hanya bisa jadi kekasih bernasib sama. Dewa Perang Shangguan Bei. Luar biasa Kaisar Perang termasyhur, masih ingat padaku. Apa? Wajahmu belum cukup babak belur 10 tahun lalu? Ingin tambah hancur hari ini? Semua ini karena kau. Di pertempuran 10 tahun lalu, kau jatuhkan aku dari puncak ke neraka. Aku beruntung mendapat bantuan Pangeran Kedua. Dia memberiku bunga salju gunung es dan ginseng berusia 1000 tahun. Akhirnya aku bisa meningkat. Baru sekarang aku bisa balas dendam atas penghinaan. Kau bukan lawanku 10 tahun lalu. Sekarang pun tetap kalah. Kau sudah benar-benar gila. Kau diambang kehancuran, tapi masih juga sombong. Tahukah kau apa itu raja sejati? Coba ceritakan. Seperti aku.
Dipinka Kato d'Azar, aku puase takdirku. Dan takdir orang lain. Terlihat jelas kau sudah kehilangan akal. Kau bahkan tak sadar posisimu. Aku tak perlu turun tangan. Anak buahku cukup untuk membunuhmu. Dia adalah Kaisar Perang. Bunuh dia, dan namamu akan terkenal di seluruh dunia. Ku beri kesempatan ini pada. Jika kau bebaskan Kaisar Perang, aku tetap angkatmu sebagai jenderal tertinggi. Setuju? Apa kau ingin menyuapku? Kau pikir aku yang hampir mencapai alam saint peduli jabatan sebagai jenderal tertinggi? Siapa membanking adalah pengkhianat. Hatimu tidak stabil, kau tak bisa memasuki alam saint. Setelah Kaisar Perang mati, aku akan tak terkalahkan dan mencapai alam saint. Serang. Kalian hina sekali. Ingin mati? Bukankah kau gila dan kehilangan akal? Dulu aku gila, tapi sekarang sudah sembuh sendiri. Sembuh sendiri? Maksudmu? Tingkatmu tak cukup untuk memahaminya. Lawan Rakin Dongon Rakin. Niat membunuh masuk jantung. Antican Pambunuan. Saat aku hampir meledak, kau kirim orang untuk kubunuh hingga racunku tersebar. Bagaimana bisa? Ini mustahil. Seumur hidup aku gila dan obsesif, tapi cuma sampai puncak alam immortal. Kau sudah masuk alam saint di usia 2. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Seumur hidupku gila berlatih, tapi cuma sampai puncak dunia abadi. Kau sudah masuki dunia suci di usia 20-an. Tahukah kau di dunia ini ada yang namanya bakat? Orang berbakat adalah jenius. Manque à Péjalan Sucy, Anya perlu ça tu penseras en. C'est perticu. Yang tak berbakat habiskan hidup tanpa hasil. Seperti kau. Dengan levelmu, berani menyebut diri dewa bela diri dan lawan aku, sujudlah minta ampun. Kubolehkan kau mati cepat. Berani menghina aku, akan kubunuh kau. Pedang abadi. Dewa bela diri ternyata begitu lemah. Aku sudah membuat orang mati karena malu adalah yang paling memuaskan. Terutama seseorang sepertimu, orang yang menghinaku. Akan kuperlakukan mereka sama seperti perlakuannya padaku. Bersiaplah. Lawan bersama. D'Azar sans patak Berguna. Ada apa, Pangeran kedua? Kudengar kau ingin mencabut nyawa. Jangan terlalu sombong. Saat jurus pamungkasku tiba, kau tak akan lama hidup. Maksudmu jurus pamungkas itu dewa perang? APA, kau tahu? Dia sedang terbaring seperti anjing mati dia dapanku. Kau kira aku tak tahu? Kau mencelupuhiku. Dewa perang sudah mencapai puncak alam baka. Bagaimana kau bisa menyainginya? Tak percaya. Akan kuperdengarkan padamu. Kodangar. Jeritannya adalah lonceng kematian bagi Kaisar Perang. Berani-beraninya kau melawan. Jika Long Xie tak membunuhmu, aku tak layak disebut manusia. Maka akan kubantai pengikutmu dulu. Kaisar Perang. Selidiki kekuatan reaksioner 9 Dewa Perang di bawah Pangeran kedua, Long Xie. Pantau dan kendalikan dengan ketat. Tunggu perintahku. Satuju t'as pas eu quand César, perante la Manche-Pain Ibu Kota. Blokir semua pasukan reaksioner yang ingin masuk. 3.000 Dewa Perang siaga di dekat kediaman Pangeran. Permaisuriku, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Bukankah perintah sudah Kaisar berikan? Tangkap saja langsung Long Xie. Kenapa Kaisar masih harus pergi sendiri? Aku ingin menangkap Long Xie dengan tanganku sendiri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang membunuh ayahku. Membunuh ayahmu? Mengapa? Karena dia ingin memberontak. Dia menginginkan ilmu perang keluargaku. Benarkah? Dia benar-benar terkutuk.
Meski aku di puncak dunia dan dianggap legenda. Tapi justru karena bajingan ini ayahku hilang selamanya. Karena itu, aku ingin menghancurkannya sendiri. Baik, aku ikut denganmu. Baik, ibu, adik. Kalian tetap di rumah dengan baik. Aku akan bawa kepala musuh untuk persembahkan pada ayah, saudara. Heitai. Mengerti, ayo pergi. Pengkhianat pemberontak. Berani-beraninya melawanku. Segera kumpulkan sembilan jiwa, perang dan saya di Amerika. Surah Raja segala rakan datanku. Ya. Long Shihan, akan kutunjukkan pada kalian semua kemampuanku. Hormatku pada pangeran kedua. Muridmu yang membunuh ayah kaisar perang dulu, apakah dia meracuni dulu baru membunuh? Ya. Muridku pakai bubuk pelemah otot, lalu menghancurkannya seperti memijak semut. Lantas, kau yakin bisa bunuh kaisar perang hari ini? Pertarungan fisik belum tentu, tapi racun hampir pasti berhasil. Kalau begitu, gunakan racun. Pangeran kedua, di mana kaisar perang sekarang? Kau yang harus memberitahu. Akan kusiapkan semuanya. Lalu bunuh dia pakai rakun. Tak perlu cari. Dia akan segera datang. Tunggu saja di sini. Begitu ya? Apakah kaisar perang akan ke sini? Katanya dia datang ke sini untuk membunuhku. Baik, aku akan sembunyi dan diam-diam meracuninya. Biarkan kaisar perang terjerat rencanaku tanpa disadari. Lalu kita bunuh dia. Baik, kita lakukan seperti ini. Pangeran, minum penawar racun dulu. Lihat saja nanti. Pangeran kedua, ada kabar buruk. Ada APA? Kenapa panik begini? Kaisar, tentu aku harus gesit dalam merenggut nyawa menyedihkan. Menger. Aku akan berbicara dengannya. Ada masalah apa, Kaisar Perang? Kau mau melawanku demi perempuan ini? Kau benar. Hanya satu dari kalian yang bisa bertahan di dunia ini. Bersumpah setia padaku, dan kau akan kujadikan pangeran setara raja. Kau bisa dapatkan perempuan sebanyak yang kau mau. Jika ku bilang, semua perempuan di dunia tak ada yang setara dirinya. Tak kusangka Kaisar Perang hebat, bisa terpesona perempuan. Sepertinya ajalmu semakin dekat. Tahu apa yang terjadi pada yang ingin membunuhku? Aku tebarkan abu mereka ke laut, hingga hilang tanpa jejak. Kau takkan terkecuali. Menjerti? Akan kuhidangkan 2 masakan, untuk memulai acara. Suruh 9 dewa perang serang istana kekaisaran. Tak lama lagi kalian akan jadi anjing liar yang gelisah. Memanggil siapa? Tentu jenderal andalanku, Ye Xiao. Ye Xiao, ya? Bawa Ye Xiao ke kediaman. Apa kau gila? Dia sedang memimpin 1 juta pasukan di bawah perintah. Bagaimana mungkin kau bisa membawanya ke sini? Mungkinkah 9 dewa perang dan pasukan 1 juta prajuritmu sudah hancur? Mungkin saja, dengan 9 dewa perang dan 1 juta prajurit, kami bisa menggilingmu dan penjaga kaisar perang menjadi daging cincang. Jangan terburu-buru. Ketika Ye Xiao dibawa ke sini, semua hayalanmu akan pupus. Aku tidak percaya. Aku akan telepon untuk konfirmasi sekarang. Tuan Muda Long, saya datang. Ye Xiao, ada apa ini? Pangeran kedua. Semuanya sudah berakhir. Apa yang berakhir? Penjaga Kaisar Perang mengerahkan 3.000 dewa perang yang masing-masing bisa lawan 10.000 musuh. Seluruh pasukan kita dihancurkan. Bagaimana dengan 9 dewa perang kita? Mereka tak bisa lawan musuh dan semua ditangkap. Kaisar Perang. Aku tak akan berdamai. Kita punya permusuhan abadi. Jika kau memang musuh abadi, maka hanya ada satu jalan. Aku di dunia, kau di neraka. Kau pikir pasti menang? Takdirmu sebenarnya ada di tanganku. Benarkah? Aku ingin tahu cara kau mengontrol takdir. Sayang, peluk aku erat-erat. Peluk erat aku. Hermes Suriku, ada apa denganmu? Sayang, aku ingin tidur. Maka kau menemaniku? Apa yang telah kau lakukan? Apa kesalahanku? Coba tebak. Mungkin energi dalammu terlalu kuat hingga tak kau sadari? Kau merekiniku? Bagaimana menurutmu? Tak ada waktu untuk omong kosong. Aku hanya ingin menjebak pengkhianat licik. Pantaskah orang sepertimu jadi kaisar? Mungkin tak pantas, tapi kau tak bisa hentikan. Raja segala racun,
Pangeran kedua. Percaya dirikah kau bisa bunuh mereka? Semudah mengambil dari kantong. Baik, Fana Amerika sekarang. Kukikaan kau sebagai penasehat ke Kaisaran. Di bawah Kaisar namun, di atas semua orang. Siap. Kaisar perang. Mau bunuh diri atau kubunuh? Zuiming datang. Jangan sok jago. Kaisar perang sudah lumpuh. Siapa di dunia ini bisa menandingiku? Suamiku, cepat bawa aku pergi. Baik, aku akan membawamu pergi sekarang. Pergi? Jangan biarkan mereka kabur. Bunuh mereka semua. Mencari mati. Tuan Kaisar Perang, Anda duluan. Siapa berani pergi sebelum ku beri perintah? Tua bangka brengsek, kau hina. Dalam membunuh, karaku tak penting. Siapa peduli kekejian jika ingin tetap hidup? Belutut dan minta jadi anjingku. Lupakan. Kau terkena bubuk racun mayat. Tak ada penawarnya. Setengah jam waktu sistem Tiongkok. Kaisar perang datang mencabut nyawa. Silakan hitung sendiri. Naga berakan, jangan Yurisi orang Kessel. Bunuh dulu Kaisar perang. Siap, Pangeran. Kaisar perang, kapan lagi kau akan berlutut pada sujud jika tidak sekarang? Zhuiming. Bawahanmu datang. Kau ingin membunuhku? Kau sudah kukenai bubuk kelumpuhan otot. Berdiri saja tak mampu apalagi melawan. Bagaimana kau akan melawan? HMPH. Akan kutunjukkan puncak ilmu bela diri. Wiking. Ya. Kemarila. Roger Rakin. APA yang dia lakukan. Wuking sudah teracuni bubuk racun mayatku. Jika bersentuhan dengannya, dia pasti keracunan. Dia pasti mati dalam setengah shift. Aku merasa ada yang aneh dalam hal ini. Paduka, percayalah. Sudah 30 tahun aku ahli rakun. Tak pernah sekalipun gagal. Aku tetap merasa gelisah. Segera percepat. Bunuh Kaisar Perang. Hancurkan aula istana kekaisaran. Kuisei istana kekaisaran. Siap. Yang terjadi di sini, lawan racun dengan racun. Lawan racun dengan racun, bagaimana mungkin? Kegunakan racun mematikan. Bagaimana kau bisa menetralisir racun dengan racun? Apa kau sudah mencapai puncak tingkat suci? Benar. Aku sudah mencapai puncak tingkat suci. Para dewa bagai semut. Raja segala racun. Kau bunuh orang dengan racun. Keji tak termaafkan. Hari ini kujamin kau tak bisa hidup atau mati tenang. Ad Kolom, selamatkan aku. Bukannya kau ingin membunuhku dengan racunmu? Bangun dan bunuh aku. Maharani sudah kucelakai dengan racun bunga cinta. Tanpa penawanya, dia akan mati penuh hasrat. Kau kira aku akan memohon penawar? Tak kau tahu, Kaisar Perang hanya membunuh, tak pernah meminta. Long Xie, Pangeran kedua. Waktunya bagi kami untuk menyelesaikan skor. Akun apa yang kami miliki? Anda menanggung, menemani strategi militer keluarga Qin saya, dan pembunuh ayah saya. Ada hal seperti ini? Ini ayah Anda? Saya tidak tahu itu adalah ayah Anda. En date à UC40. Itu cukup bagi Anda untuk membayar dengan hidup Anda. Namun, sebelum Anda membayar dengan hidup Anda, pertama, beritahu saya di mana buku strategi militer. Siapa yang membunuh ayah saya? Saya akan memberitahu Anda jika Anda tidak membunuh saya. Seberapa berani Anda bernegosiasi ketentuan saya? Oke, saya bilang kalau buku strategi militer ada di kamar tidur saya. Yang membunuh ayah Anda adalah murid raja dari semua racun. Jin Shaojie, keajaiban seni bela diri dari keluarga paling kuat di Beidou. Sangat baik. Kunjungi dan bawa buku strategi militer ke saya. Oke. The War Emperor, apakah menurut Anda saya adalah target yang mudah? Saya akan membunuh Anda. Kotoran. Apa? Un jamon gambit gambar saya. Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Jangan tahu Anda bahwa apa yang saya, Kaisar Perang, takut setidaknya terlibat.
Kau menyelamatkanku. Pernahkah kau dengar kaisar perang mengampuni musuhnya? Aku anggota keluarga kekaisaran, kakak kandung sang maharani. Kau tak bisa membunuhku. Langit dan bumi tak bisa menghalangiku. Hantu dan dewa pun akan minggir. Aku tak peduli status kekaisaranmu. Pergi ke Neraka. Tangani para pemberontak dulu. Aku akan menyembuhkan sang maharani. Baik, Tuan Kaisar Perang. Suamiku, aku kepanasan. Aku akan netralkan racunmu sekarang. Cari lokasi Jin Xiaojie, jenius keluarga kaya itu. Sayang, di mana kita? Kita di kediaman pangeran. Semalam aku menyembuhkanmu. Aku ingat. Di mana Longxia? Sudah kubunuh. Bagus, penjahat itu mati. Istirahatlah dulu. Aku harus membunuh target berikutnya. Aku ikut. Baru sembuh langsung bertarung semalaman. Istirahat yang cukup. Kalau begitu berhati-hatilah. Tenang. Orang yang bisa membuatku hati-hati belum lahir. Aku mengerti. Akan bersilaf kau. Berani-beraninya sebut nama Tuan Muda Jin. Tak ingin buang waktu dengan serangga seperti Mengir. Sial. Sok Jagoan. Kokari Mazala. Ayo hajar dia. Tuan Muda Jin. Pangil Bantuan. Ada yang cari gara-gara. Siapa yang berani? Tuan Muda Jin. Dia yang bikin onar. Kau ini siapa? Kau sudah gila Nuava. Berani-beraninya rusuh di keluarga terhormat. Tak perlu kau tahu siapa aku. Tu comme t'as eu nyawa muakan tu ambil hari ini. Apa? Kau mau bunuh aku? Kalian dengar itu? Dia bilang mau bunuh aku. Hahaha, dia gila? Atau mungkin idiot. Malas aku urusi semut kecil begini. Bunuh dia untukku. Buang dia ke selokan. Siap. Kau? Kuberi kesempatan bunuh diri atau mati mengenaskan. Sudah. Langsung serang. Gerakan pertamaku saja tak bisa kau hadap. Non plus ko. Berani kau bunuh saudaraku. Tu breskanko. Siapa lawan aku, pasti mati. Dasar anak kecil, kau pikir istimewa hanya karena bisa ilmu bela diri? Kau tak tahu aku jenius di antara para jenius. Orang sepertimu tak layak dapat perhatianku. Jangan banyak omong. Ayo bertindak sekarang. Baik. Sekarang bersiaplah mati. Bagaimana mungkin? Kau sudah kena serangan semidoaku dan bubuk racun mayat. Itu karena kau tak tahu siapa diriku. Siapa kau? Aku pun tak tahu siapa diriku. Yang ku tahu, semua penjahat akan gemetar mendengar namaku. Karena namaku adalah Kaisar Perang. Apa? Kau Kaisar Perang? Kau dengar benar. Dinobatkan sebagai dewa lewat ratusan pertempuran. Masuk alam iblis setelah 1000 perang. Jin dan dewa pun minggir. Hanya aku bisa mengalahkan. Tak ada dendam antara kita. Mengapa kau ingin menindasku? Tak ada dendam. Kau ingin berikan tanda kesetiaan ke raja semua racun. Kobunu tu as Dan Curie Ilmu pour enkeluarga Qin? Apa? Kau dari keluarga Qin? Benar. Karena kau membuatku kehilangan ayah, maka ayahmu juga akan kehilanganmu. Kaisar Perang, kumohon ampunilah aku. Sungguh tak kusangka dia adalah ayahmu. Meski tak tahu, kau tetap harus mati. Karena kau berbuat jahat, terimalah konsekuensinya. Ayah. Akhirnya kubalaskan dendam. Serangga dan semut. Tuan Kaisar Perang, kau kembali. Sudah kukatakan akan cepat kembali. Apa kau sudah temukan pembunuh ayahmu? Sudah kukirim mereka ke neraka. Ayo cepat kembali ke istana untuk gelar pernikahan megah. Masih ada satu hal harus diselesaikan sebelum pernikahan. Apa itu? Rakin Raja segala Rakin Belo Milan. Selama ini kusupres dengan energi dalam. Sekarang dendam besar telah terbalaskan. Sekarang bisa fokus menyembuhkan racun dengan tenang. Bagaimana cara menyembuhkannya?
Semalaman ku coba menyembuhkannya. Kau masih tanya lagi? Lagi? Kakiku masih gemetaran. Tak apa. Akan kubuatkan sarang Nanwang untukmu.